Novel Monarch Chapter 51. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Mereka menuruni tangga. Bukannya Jun Mosie tidak ingin menjelaskan rencananya di sini, tetapi indranya mengatakan kepadanya bahwa seseorang memata-matai dia di gedung ini. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Karena itu, dia menyarankan untuk pergi ke Red Joy Establishment yang tenang. Setelah Jun Mosie dan Tang Yuan meninggalkan gedung, sebuah suara terdengar di dalam ruang pribadi di dalam gedung. Kakali, mereka sudah pergi. Apa yang kamu lihat? Suara lembut membalas. Yuan Tang ini memiliki beberapa pengetahuan, tapi hanya itu yang dia inginkan. Dia terlalu gegabah. Bahkan jika seseorang seperti dia menyembunyikan niat jahat terhadap kita, dia pasti akan menagih kepada kita di tempat terbuka. Dengan demikian, dia tidak menjadi perhatian. Adapun Jun Mosie, tindakannya berbeda dari apa yang saya dengar tentang dia. Ada nada keraguan dalam nada bicaranya. Oh, menurut saudara Li, ada yang salah dengan bocah Jun kecil itu. Petik 2. Suara pertama menjawab dengan suara ragu. Namun, bocah ini sepertinya adalah orang yang sembrono dan serakah. Anda bisa melihatnya sekarang. Dia bahkan memeras Qin Hu sejauh itu. Nafsu makan bocah ini sebenarnya cukup. Bahkan aku tidak menyangka dia akan meminta semua kasino yang dimiliki oleh klan Kota Utara. Haha, sungguh omong kosong. Apakah dia tidak takut tersedak sampai mati? Petik 2. Ada beberapa hal yang tidak kamu sadari. Ini bukan satu-satunya saat Jun Mosie bertingkah aneh. Sesuatu pasti tidak benar. Dapatkan Lian untuk menangani masalah ini. Katakan padanya untuk memberitahu Qin Hu untuk pergi ke Jun Mosie besok sore. Qin Hu harus mencatat setiap kata yang diucapkan oleh Jun Mosie, tanpa melewatkan satu kata pun. Setelah itu, minta dikirimkan kepada saya dengan tertib. Saya perlu menganalisis masalah ini dengan benar. Petik 2. Orang kedua ini merenung saat jari-jarinya dengan ringan mengetuk meja. Mengingat tindakan Jun Mosie sebelumnya, dia menggelengkan kepalanya. Dari cara dia berbicara tentang cara dia bertindak, dia jelas hanya debauche yang khas. Mengapa saya merasakan sesuatu yang aneh tentang itu? Apakah saya terlalu sensitif? Tidak, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Dalam beberapa hari ke depan, cobalah mencari alasan untuk bertemu Jun Mosie, kata Brotherly perlahan. Ada laporan yang menyatakan bahwa bocah ini telah menghabiskan beberapa hari terakhir menjalani pelatihan intensif di rumah. Sudah ada beberapa laporan ini, membuat saya merasa khawatir. Saya ingin melihat apakah itu benar atau tidak. Petik 2. Anda ingin saya pergi melihat Jun Mosie? Orang lain menjawab dengan nada enggan. Nada suaranya sepertinya menyiratkan bahwa tindakan bertemu Jun Mosie adalah tindakan yang sangat memalukan. Suatu hal yang sangat memalukan. Kamu masih sangat arogan. Kesombongan ini akan menjadi kehancuranmu. Saudara Li mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak lembut. Dia tak lain adalah Li Yuran. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan ringan, orang lain tiba-tiba berkeringat dingin. Aku mengerti. Aku akan kembali untuk membuat pengaturan. Bagus. Ketika itu terjadi, aku akan berada di sana untuk mengamati. Saya akan melihat apa yang direncanakan Jun Mosie ini, kata Li Yuran dengan ringan. Ngomong-ngomong, Brotherly, saya menerima berita bahwa yang kedua mungkin bergerak beberapa hari ini, sepertinya dia sudah tidak sabar. Namun, saya tidak yakin apakah targetnya adalah Tert atau Princess Lingmeng. Sumber kami sangat berhati-hati, kami tidak dapat mengumpulkan lebih banyak berita. Oh, Li Yuran mendesah dengan suara lembut. Perlahan menurunkan suaranya, dia menjawab. Yang kedua cukup bodoh, bergerak sekarang akan menjadi kehancurannya sendiri. Untuk saat ini, kami hanya akan mengamati di sela-sela. Tidak melakukan apapun akan menjadi tindakan terbaik untuk saat ini. Petik 2. Tapi, Putri Lingmeng adalah orang yang kamu sukai. Orang lain tampak takut melanjutkan kalimatnya. Tidak masalah. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita. Jika hidupnya adalah harga yang harus saya bayar untuk menyebabkan aliran darah mengalir dari pertama, kedua dan ketiga, maka saya akan dengan senang hati menginginkannya. Li Yuran dengan lembut menjawab sambil mempertahankan sikap tenang. Meskipun aura dingin yang mutlak merembes keluar darinya. Dalam menghadapi sejarah, seorang wanita biasa tidak menjadi masalah. Saat kata-kata itu diucapkan, area Longye menjadi sunyi senyap. Di jalan, Jun Mosie duduk sejauh mungkin dari Tang Yuan di dalam gerbong, berusaha keras untuk mempertahankan dirinya. Bahkan untuk seseorang yang pernah menjadi Raja Assassins, menahan bau lemak yang berasal dari tubuh Fatih Tang bukanlah hal yang mudah. Jun Mosie merasa seolah-olah dia mungkin tidak dapat bertahan. Jun Mosie membuka tirai kereta untuk membiarkan udara masuk. Fatih Tang, dari apa yang kamu katakan padaku, sepertinya kamu sudah agak menderita di rumah. Tang Yuan yang awalnya tampak antusias merosot.
Dia melambaikan tangannya saat dia menjawab dengan lemah. Tuan muda ketiga, jika Anda menganggap diri Anda saudara saya, maka jangan angkat ini lagi. Begitu saya memikirkannya, saya terdesak untuk gantung diri saja. Bagaimana saya bisa begitu sial? Pernahkah Anda melihat orang-orang dilanda situasi seperti itu? Tetapi mengapa ini terus terjadi pada saya berulang kali? Tuan muda ketiga, saya benar-benar sial. Petik 2. Lalu, apakah Anda ingin menyingkirkan diri Anda dari situasi bermasalah ini? Jun Moxie mengeluarkan tawa menyeramkan, menggoda Tang Yuan. Tentu saja aku mau. Mengapa aku tidak mau? Hanya bajingan sungguhan yang tidak mau. Tapi, ini bukan masalah yang bisa dengan mudah diselesaikan. Tang Yuan menggaruk kepalanya, ekspresinya bengkok. Jangan mengatakan hal-hal seperti mudah atau sulit. Yang saya tanyakan adalah apakah Anda ingin melepaskan diri dari kehidupan yang menyedihkan ini? Jun Moxie bertanya, saat ia memimpin ikan menuju umpan. Matanya menatap Fatih Tang. Saya benar-benar ingin. Tang Yuan meledak dengan kegembiraan. Tuan muda ketiga, mungkinkah Anda punya rencana? Saya tidak punya banyak rencana, tetapi saya punya beberapa trik. Dan salah satu trik ini akan cukup bagi Anda untuk melarikan diri dari kesulitan Anda saat ini. Apakah Anda tertarik? Jun Moxie tertawa kecil saat dia mengguncang kakinya. Saya tertarik. Tuan muda ketiga, saudaraku tersayang, saudara Jun, Paman Jun, leluhur, tolong beritahu saya dengan cepat. Saya benar-benar tidak bisa mengambil ini lagi. Pada saat ini, Tang Yuan merasa seolah-olah dia telah meraih tali penyelamat hidup. Dia dengan cepat menjadi bersemangat, terengah-engah dan hampir menangis. Hari ini, kita melihat betapa sombongnya klan Kota Utara itu, bukan? Selain itu, mereka juga membuat Anda merasa sangat tidak bahagia, bukan? Jun Moxie berkata sambil tertawa ringan. Tidak bahagia. Kedua anak bangsat itu membuatku jengkel. Jika bukan karena masalah di rumah, saya pasti sudah memusnahkan mereka. Saya bahkan tidak akan repot-repot bertemu dengannya ketika mereka mengirimkan uang besok. Tang Yuan menggelengkan kepalanya. Tuan muda ketiga, cepat katakan padaku apa rencanamu. Kenapa kamu membawa dua sampah ini? Petik 2. Apakah ini bukan metode? Tang Yuan, saya yakin tidak banyak orang tahu bahwa ada sesuatu yang dicuri dari rumah Anda, bukan? Jun Moxie tersenyum. Ada banyak yang tahu bahwa rumah kami telah dirampok. Itu normal untuk memiliki barang-barang dicuri. Tetapi info tentang apa yang sebenarnya dicuri adalah hal yang sama sekali berbeda. Jika orang mengetahui bahwa Suan Core tingkat ke-9 dicuri dari rumah kami, maka keluarga saya akan menjadi bahan tertawaan bagi generasi yang akan datang. Secara eksternal, kami hanya mengumumkan bahwa kami mengejar beberapa budak dan musuh yang melarikan diri, gumam Tang Yuan. Dia menjadi bingung seperti apa solusi yang Jun Moxie coba berikan padanya. Tapi jika tebakanku benar, Qin Hu menyadari semua itu. Jun Moxie menggelengkan kakinya lagi. Anda mungkin telah memperhatikan sebelumnya, tetapi ketika Anda menyebutkan bahwa ada sesuatu yang dicuri dari keluarga Tang Anda, Qin Hu menjadi bingung, tubuhnya tampak pecah berkeringat dingin. Sebenarnya, hanya ada sedikit perubahan di mata Qin Hu sedangkan wajah tidak menunjukkan perubahan. Adapun keringat, itu tidak ada. Namun, Fatih Tang tidak memperhatikan dan tidak bisa lagi mengingat. Maksudmu, Qin Hu terhubung dengan masalah ini? Tang Yuan langsung berdiri. Tubuhnya lurus, matanya yang kecil bergerak melingkar. Apa yang dikatakan Jun Moxie terlalu penting. Kesalahan apapun tidak dapat diterima. Jika ini hanya hal biasa, maka Tang Yuan akan dengan mudah percaya pada apapun yang dikatakan Tuan Muda Jun. Fatih, kamu terlalu memikirkan hal-hal. Koneksinya dengan masalah ini sama sekali tidak masalah. Yang penting adalah apakah Anda berpikir bahwa ia terhubung dengannya. Yang harus Anda lakukan adalah kembali dan memberitahu kakek Anda bahwa Qin Hu dan klan Kota Utara mungkin terhubung dengan masalah ini. Dengan cara itu, apapun yang terjadi, terlepas dari apakah klan Kota Utara memiliki hubungan dengan masalah ini, situasi menyedihkan yang Anda alami akan sedikit berkurang. Petik 2. Jun Moxie tertawa sinis. Selain itu, kami tidak menuduhnya tanpa alasan. Ekspresi bingung di wajahnya saat itu jelas nyata. Jika dia tidak bersalah, mengapa dia menunjukkan wajah seperti itu? Petik 2. Tetapi jika kakek saya mengetahui hal itu, jika Qin Hu tidak terlibat, maka bukankah saya akan berakhir dengan sup yang lebih panas? Tang Yuan ragu-ragu. Otherworldly Evil Monarch Chapter 52. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Bahkan jika itu masalahnya, bukankah itu masih menunjukkan seberapa banyak kamu berpikir tentang masalah ini? Setelah melihat seberapa menyesal Anda, dan seberapa banyak Anda membantu penyelidikan, saya yakin kakek Anda tidak akan terlalu keras pada Anda. Selain itu,
Yang harus Anda lakukan adalah tetap bersikeras bahwa Qin Hu mencurigakan. Dengan suasana hati kakekmu saat ini, dia pasti akan melakukan semua yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari masalah ini. Ketika itu terjadi, tidak masalah apakah Qin Hu melakukannya atau tidak. Itu tidak akan penting, karena Anda akan dapat meningkatkan reputasi keluarga Tang dengan menghilangkan hama bagi rakyat jelata. Jadi mengapa tidak melakukannya? Lanjutkan untuk menggulung dia di. Kamu benar, kakekku benar-benar menghargai benda itu. Selama dia menerima satu utas informasi, dia pasti akan berusaha keras untuk mengejar itu. Tang Yuan berpikir keras. Namun, ini perlu dilakukan dengan benar, kalau tidak, hari-hari masa depan saya akan lebih buruk dari sebelumnya. Sangat baik. Saya akan melakukannya. Petik 2. Semakin dia memikirkannya, semakin dia percaya bahwa dia punya rencana yang luar biasa. Tang Yuan akhirnya menjadi tidak sabar dan berkata, Tuan muda ketiga, bagaimana kalau saya membiarkan orang-orang saya mengirim Anda ke Red Joy Establishment sehingga Anda dapat menikmati ketenangan di sana? Saya harus cepat kembali untuk melaporkan kepada kakek saya. Kalau tidak, jika kakek mengetahui bahwa saya telah mengunjungi rumah bordil setelah mengetahui tentang ini alih-alih segera melaporkan, situasi saya pasti akan menjadi lebih buruk. Petik 2. Memang seperti yang kamu katakan. Tetapi karena Anda memiliki sesuatu yang terjadi, bagaimana saya bisa memiliki suasana hati untuk pergi ke rumah bordil juga? Saya hanya akan menemukan tempat untuk bermain-main. Jun Moxie tertawa. Fatih Tang, selamat. Anda akan mendapatkan kebebasan. Petik 2. Tang Yuan tersenyum lebar, mirip dengan Buddha, Maitreya. Ini semua berkat saran saudara. Setelah menolak tawaran Tang Yuan untuk mengawalnya kembali, Jun Moxie turun dari kereta dan mereka berdua berpisah. Mengamati kereta Tang Yuan bergerak menjauh, wajah Jun Moxie mengungkapkan senyum. Jika keluarga Tang harus mengambil tindakan, apa langkah selanjutnya? Korsuan sedang beristirahat di tangannya, namun dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Bagaimana seharusnya dia mengatasi masalah ini? Haruskah saya menyebarkan berita tentang item ini untuk menarik beberapa pakar peringkat tinggi ke kota Tianxiang? Di dunia yang luas ini, ada banyak orang yang mampu. Beberapa dari pria yang cakap ini pasti akan tahu apa yang saya butuhkan. Namun, masalah ini perlu disembunyikan dari kakek dan paman ketiga. Dengan sifat kakek yang jujur dan jujur, karakter langsung paman ketiga, mereka pasti akan memilih untuk mengembalikannya ke keluarga Tang. Selain itu, jika mereka secara tidak sengaja membocorkan informasi ini, maka masalah yang timbul akan sangat besar. Akan lebih baik bagi saya untuk memberitahu mereka setelah menggunakan Suan Core pada paman ketiga atau kakek. Itu benar, saya akan memberikan mereka kesepakatan yang sudah selesai. Dengan begitu, kita dapat secara diam-diam makmur. Seni Unlocking Heaven's Fortune mampu memberi Jun Moxie kekuatan ilahi dan secara fundamental berbeda dari budidaya Suan Qi. Jun Moxie percaya bahwa Suan Core yang sangat didambakan ini tidak berguna baginya. Namun, meskipun Suan Core tidak ada gunanya dengan Art of Unlocking Heaven's Fortune, itu masih bisa membantunya di beberapa daerah lain. Sayangnya, dia tidak tahu tentang masalah ini. Haruskah saya menghadiri pesta musim gugur cendekiawan cendekia gifted besok? Dia memikirkannya sambil berjalan maju. Setelah berjalan untuk siapa yang tahu seberapa jauh, dia akhirnya memutuskan. Merasakan pisau terbangnya, dia menghela nafas. Setelah konfrontasi yang terjadi terakhir kali, ia akhirnya mengerti bahwa pisau terbang buatannya sendiri tidak efektif terhadap para pakar Suan Qi di dunia ini. Belati terbang akhirnya membungkuk dan beberapa bahkan pecah meskipun musuh hanya di peringkat Silver Swan. Apa yang akan terjadi jika lawan berada di Gold Swan atau Jade Swan? Ketika memikirkan kemungkinan seperti itu, Jun Moxie berkeringat dingin. Satu hal yang bisa dia yakini adalah bahwa dengan kualitas logam yang digunakan, pisau terbang yang dihasilkan tidak memadai terhadap seorang ahli yang sangat cakap. Kemungkinan besar bahkan tidak memiliki kemampuan menimbulkan luka fatal. Karena kekuatan Jun Moxie belum mencapai tingkat yang ia sukai, ia harus terlebih dahulu membuat beberapa senjata untuk mempertahankan dirinya. Paling tidak, senjata proyektil yang ia buat harus terlebih dahulu mampu menembus pertahanan tubuh ahli Jade Swan. Ini adalah kondisinya yang paling minim. Namun, logam normal tidak akan mampu melakukannya. Jun Moxie terus maju dengan kepala menunduk saat dia berjalan ke Divine Weapon Store. Agar dia mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pisau terbangnya, toko ini mungkin satu-satunya tempat di kerajaan untuk dapat menyediakannya. Dengan pemahaman Jun Moxie, bahan terbaik yang tersedia di sini adalah besi misterius. Selanjutnya adalah besi dingin yang akan menjadi pengganti yang dapat diterima. Jika kedua bahan itu tidak tersedia, maka dia perlu menggunakan baja halus. Setelah berpisah dengan Jun Moxie, Tang Yuan dengan bersemangat bergegas pulang. Begitu dia tiba, dia langsung meminta audiensi dengan kakeknya. Selama beberapa hari terakhir,
Tang Wanli merasa sangat mudah tersinggung. Bukan hanya barangnya yang paling penting, Xuan Core, dicuri tetapi juga tidak ada berita atau petunjuk sama sekali. Ini membuatnya semakin marah. Pikirannya terus berjalan kembali ke Tang Yuan. Kalau bukan karena debauce bodoh ini dengan insiden perjudian, sesuatu seperti ini tidak akan pernah terjadi. Semakin dia memikirkannya, semakin marahnya dia. Dia akhirnya memutuskan untuk memerintahkan para pelayan untuk memanggil Tang Yuan di sini sehingga ia bisa melampiaskan amarahnya. Saat dia memanggil, seorang pelayan tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Tuan Muda Sulung sedang mencari audiensi. Dia menjadi terkejut. Bahkan tanpa situasi saat ini, bertemu bocah ini sulit bahkan pada hari-hari normal. Hari-hari ini, Tang Yuan akan bersembunyi sebanyak mungkin, namun tiba-tiba ia punya nyali untuk maju sendiri. Mungkinkah dia sudah gila karena dimarahi? Bahwa dia, setelah berpikir sebentar, dia menambahkan, dan sempoa besi juga. Tepat setelah dia masuk, hal pertama yang dilihat Tang Yuan adalah sempoa besi, menyebabkan wajahnya menjadi semakin bengkok. Masalah apa yang telah Anda buat saat ini? Tang Wanli sangat marah. Saat dia bertanya, dagunya menunjuk ke sempoa besi, menandakan Tang Yuan untuk berlutut di atasnya sebelum mengatakan apa-apa. Bagaimana dia tidak mengerti cucunya? Satu-satunya alasan Tang Yuan akan meminta untuk bertemu dengannya adalah jika ia menyebabkan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jika bukan karena itu, Tang Yuan tidak akan pernah datang kepadanya. Wajah Tang Yuan dipenuhi dengan kepahitan saat dia dengan sedih berlutut, perutnya yang gemuk membanting ke tanah, menyebabkan suara yang jelas terdengar. Apa yang terjadi? Melihat perut cucunya menyentuh lantai, dia mendapati dirinya tidak bisa menjadi marah. Apakah itu akan membunuhmu untuk menurunkan berat badan? Atau apakah Anda sudah memilih untuk hidup sebagai babi? Petik 2. Tang Yuan awalnya bersemangat saat ia berpikir untuk memberikan kontribusi besar. Tetapi setelah menerima perlakuan semacam itu begitu dia sampai di rumah, dia menjadi sedih. Melihat perutnya sendiri, dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Bukannya aku ingin menjadi gemuk ini, setelah menerima omelanmu selama beberapa hari terakhir, aku bahkan tidak bisa makan dengan benar. Tapi, meski aku hanya minum air putih, cukup, katakan saja mengapa kamu datang ke sini. Tang Wanli merasa marah namun merasa seperti tertawa. Jangan bicara omong kosong, masalah apa yang kamu sebabkan kali ini? Kakek, aku, Tang Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Jun Moxie tentang dia bebas dari keadaan yang menyedihkan ini. Karena tidak dapat menahan diri, dia berdiri, mengabaikan ekspresi marah di wajah kakeknya. Kakek, kurasa aku mungkin menemukan petunjuk tentang Xuan Core yang dicuri. Oh, Tang Wanli yang awalnya akan menjadi marah dan berencana untuk membuat Tang Yuan berlutut lagi menjadi terkejut. Matanya melotot lebar ketika dia mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Cepat, keluarkan apa yang kamu tahu. Sejak hari Xuan Core dicuri, cucumu diganggu dengan kekhawatiran siang dan malam. Selama beberapa hari terakhir, yang pernah saya pikirkan hanyalah masalah ini. Saya melemparkan hati dan jiwa saya untuk berpikir dan menganalisis apa yang telah terjadi. Saya menggunakan pikiran dan tubuh saya untuk meneliti semua kemungkinan dengan hati-hati, memastikan bahwa saya memeras setiap upaya terakhir yang bisa saya kumpulkan. Tang Yuan menunjukkan ekspresi tulus pada wajahnya, seolah-olah dia telah memutuskan untuk membalik lembaran baru dan menjadi orang yang lebih baik. Berhenti, 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 berhenti. Tang Wanli berteriak dengan marah. Apakah kamu lebih suka berlutut pada itu sebelum memberitahuku apa yang terjadi? Dia menunjuk ke sempoa besi. Tang Yuan menjadi kaget. Hari ini, aku pergi mencari petunjuk. Kemudian, di Drunken Immortal Establishment, saya bertemu dengan pemimpin klan Kota Utara, Qin Hu, putra, Qin Xiaobao. Qin Xiaobao itu sombong dan memiliki perilaku sombong saat dia menggertak rakyat jelata yang tidak bersalah. Melihat ini, cucu tidak bisa tidak menjadi marah. Karena ajaran kakek, cucu tidak dapat bertahan dengan cara-cara tercela. Kemarahan di hati saya naik ke surga, dan angin menemani saya ketika saya melangkah maju untuk berjuang atas nama kebenaran untuk menyelamatkan mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ketika memanfaatkan ketidakadilan, seseorang harus mengangkat senjata untuk menawarkan bantuan, untuk berjuang demi kebenaran, untuk orang-orang dan untuk negara. Dan setelah itu, Qin Hu membawa sejumlah orang untuk membuat keributan. Tetapi ketika dia tahu itu adalah aku, dia panik. Kemampuan Tang Yuan untuk memamerkan tindakannya sendiri benar-benar luar biasa. Setiap kata yang diucapkannya telah melukisnya dengan baik. Omong kosong. Siapa Qin Hu ini? Bagaimana dia berani memprovokasi kita? Bagaimana mungkin dia tidak panik? Apakah ini yang disebut petunjuk Anda? Tang Wanli mendengus. Memimpin macam apa yang tidak masuk akal ini? Dan di sini saya sebenarnya menaruh harapan pada kata-kata cucu saya yang tidak berguna ini. Mendengar kata-kata pujian diri Tang Yuan,
Wajah Tang Wanli menjadi hitam dan bengkak karena marah. Kakek, jika Qin Hu sudah panik sejak awal, maka saya akan berpikir sama seperti Anda. Tapi, dia sebenarnya tidak menunjukkan reaksi seperti itu di awal. Baru setelah saya menyebutkan bahwa telah terjadi pencurian di rumah kami, ekspresi Qin Hu berubah, seolah-olah dia bertemu hantu. Petik 2. Tang Yuan mengudara sebagai detektif ulung saat dia perlahan sampai pada kesimpulan. Secara eksternal, semua orang percaya bahwa hanya uang dan perhiasan yang dicuri dari rumah kami. Ini adalah alasan mengapa kami mengejar pencuri. Dalam keadaan seperti itu, masalah ini tidak memiliki hubungan dengan Qin Hu sama sekali. Jadi, mengapa dia menunjukkan ekspresi terkejut? Cucu Anda percaya ada sesuatu yang berbau amis. Bahkan mungkin saja Qin Hu yang melakukan kejahatan ini. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch Chapter 53. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Kilatan bisa dilihat di mata Tang Wanli saat memicingkan matanya. Terus bicara. Sudah, jawab Tang Yuan tiba-tiba. Jadi, Anda bajingan. Anda benar-benar tidak mengatakan apapun setelah mencapai titik kunci. Anda ingin mati. Petik 2. Tang Wanli menyerang dengan menendang pantat Tang Yuan dengan amarah. Bagaimana Anda bisa mencurigai klan kota utara Qin Hu ini hanya dengan beberapa hal ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mulai dari awal. Dan jelaskan semuanya dengan jelas. Jika ada bagian yang tidak saya mengerti, saya akan merobek kulit Anda yang gemuk. Petik 2. Tang Yuan menjadi tidak berdaya. Setelah melihat rencananya gagal, dia patuh melaporkan semua yang telah terjadi. Tang Wanli mendengarkan dengan seksama sebelum menyipitkan matanya. Setelah mendengar tentang Jun Moxie memberikan ide kepada Tang Yuan, dia menyela Tang Yuan dan bertanya. Mungkinkah bajingan itu Jun Moxie memiliki perselisihan dengan klan kota utara? Hah, tidak. Bagaimana bisa? Dengan karakternya, jika klan City Utara memiliki permusuhan dengan dia akan secara pribadi menghancurkan klan kecil itu sejak lama. Bagaimana mungkin klan kota utara masih bertahan jika itu yang terjadi? Tang Yuan dengan cepat membantah. Memang, Jun Moxie seharusnya tidak mencoba menjebak Qin Hu. Hanya dengan kekuatan keluarganya, tidak perlu baginya untuk membiarkan pihak kita menanganinya. Namun, saya memiliki keraguan tentang Jun Moxie itu. Meski begitu, dia seharusnya tidak mampu menciptakan strategi sedemikian untuk menyakiti orang lain. Tang Wanli mengelus jenggotnya. Tapi kakek, bagi keluarga kami, Xuan Kor memang terlalu berharga. Pada saat kritis seperti itu, akan lebih baik untuk mengejar setiap informasi kecil yang kita miliki. Melihat rencananya mendekati keberhasilan, Tang Yuan dengan cepat menambahkan. Benar, saya lebih suka memiliki sesuatu untuk dipercaya daripada tidak sama sekali. Selain itu, yang saya hadapi hanyalah klan kecil. Tidak bisakah saya menanganinya jika saya mau? Ini hanyalah tindakan membantu orang biasa menyingkirkan tumor jahat. Tang Wanli berdiri dengan kasar. Hanya berdasarkan insiden itu saja, mengatakan bahwa mereka terhubung memang terlalu dibuat-buat. Namun, memang benar bahwa klan besar di dalam kota telah lancang akhir-akhir ini. Terutama klan kota utara ini, saya telah mendengar bahwa mereka tidak melakukan sedikit kejahatan baru-baru ini. Karena saya juga merindukan beberapa klan kecil ini selama penyelidikan saya. Saya mungkin juga mulai dari klan kota utara dan menanyai mereka terlebih dahulu. Semoga ada petunjuk di sana. Tang Wanli memikirkannya. Meskipun dia tidak menaruh banyak harapan ke dalamnya, jika ada secercah harapan, maka dia setidaknya harus memeriksanya. Relay pesanan saya, semua yang ada di Xuan Qi ke-9 dan di atas adalah untuk segera berkumpul. Kami akan mengambil tindakan malam ini. Ingatlah bahwa, sampai masalahnya selesai, mereka tidak boleh membunuh tanpa alasan. Saya akan membutuhkan mereka untuk hidup agar saya dapat mengumpulkan informasi. Petik 2. Dipahami. Tang Yuan sangat gembira. Rencana Tuan Muda Jun ketiga memang luar biasa. Kakeknya sudah mengubah perawatannya. Haha. Rencana dari Jun Moxie ini pada dasarnya lahir dari ketidaksukaannya terhadap klan kota utara. Mereka yang telah berhasil mendapatkan kemarahan raja jahat bisa melupakan hidup. Namun, Jun Moxie memiliki terlalu banyak kekhawatiran tentang akibatnya bergerak melawan mereka sendiri. Dengan demikian, dia telah mendorongnya ke Tang Yuan untuk menanganinya. Adapun Tang Yuan, alasan dia dengan mudah menerima peran ini adalah hanya untuk membuat hidupnya lebih baik. Dia tidak tahan lagi diperlakukan seperti tikus di rumahnya sendiri, takut dipukuli dan orang lain mengutuknya setiap hari. Adapun Tang Wanli, ia memutuskan untuk menindaklanjutinya karena ia berpegang pada harapan bahwa itu terkait dengan Xuan Kor. Bagaimanapun, memiliki harapan selalu lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Selain itu, bahkan jika mereka tidak terlibat,
dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan kelompok yang berbahaya demi rakyat jelata. Tidak peduli apa akibatnya dari insiden ini, selama dia bisa mempublikasikan kejahatan yang dilakukan klan Kota Utara, reputasi keluarga Tang pasti akan naik. Dengan begitu, terlepas dari apa yang dia lakukan pada mereka, masa dengan senang hati akan menerimanya. Selain itu, klan Kota Utara adalah yang paling lemah di antara 6 klan besar, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan pendukung di belakang mereka. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk keleluasaan dalam bergerak melawan mereka. Selain itu, ada kemungkinan bahwa jika ternyata tindakan ini akan membawa potensi mengarah ke Swankor. Namun, Jun Moxie, Tang Yuan, dan Tang Wanli tidak tahu apa-apa. Mereka berharap bahwa tindakan yang telah mereka ambil ini akan berakhir dengan keberuntungan. Ini akan menjadi kejutan yang tak terduga bagi mereka. Kesimpulan atas tindakan mereka semua akan datang malam ini. Adapun pengaturan Liu Ran agar Qin Hu menyelidiki Jun Moxie, instruksinya baru saja tiba di Qin Hu. Tapi sayangnya, Tang Wanli sudah mengerahkan pasukannya. Tampaknya rencana Liu Ran akan digagalkan lagi. Tanpa sajak atau alasan apapun, rencananya akan hancur berantakan. Semua karena 2 debaucis. Satu yang tidak bisa mentolerir keberadaan berdosa klan Kota Utara, sementara yang lain hanya ingin menyingkirkan situasinya yang menyedihkan di rumah. Kedua debauis egois ini entah bagaimana berhasil menghancurkan rencana yang dengan cermat dipikirkan oleh Liu Ran. Apakah ini kehendak surga? Jun Moxie berjalan perlahan di sepanjang jalan. Toko senjata ilahi ada di depan. Di depan toko ada kereta mewah yang membawa lambang dengan 2 pedang bersilang. Ini adalah lambang khusus hanya milik keluarga Dugu. Seseorang dari keluarga Dugu ada di sini. Jun Moxie terkejut tapi tidak memperhatikannya saat dia perlahan melangkah masuk. Jika ini adalah debauce asli, Jun Moxie, dia tidak akan berani berpapasan dengan anggota keluarga Dugu. Namun, Jun Moxie ini berbeda. Apa yang perlu dia takuti dari keluarga Dugu? Tuan muda terkasih, senjata macam apa yang Anda cari? Ketika dia memasuki toko, seorang pria parubaya muncul. Tidak ada sejumlah kecil tuan muda seperti Jun Moxie di dalam kota. Mereka semua menyukai kebiasaan membawa pedang yang tampak indah. Namun, pedang ini hanya akan memiliki tujuan sebagai barang dekoratif tanpa kemampuan membunuh yang sebenarnya. Secara alami, senjata-senjata ini tidak memiliki kepraktisan yang nyata. Aku di sini bukan untuk membeli senjata siap pakai. Saya di sini untuk bertanya, apakah Anda memiliki setrika dingin untuk dijual? Uang bukan masalah. Jun Moxie tertawa, menggambarkan ekspresi kekayaan dan kekuasaan. Mata lelaki itu berkilau ketika dia berpikir, saya pikir anak ini hanyalah seorang debauce. Mungkinkah dia sebenarnya seorang profesional berpengalaman? Saya tidak mampu melakukan kesalahan ini. Dia menilai Jun Moxie sekali lagi sebelum menjawab. Ternyata tuan muda di sini adalah seorang profesional. Namun, toko kami saat ini tidak memiliki setrika dingin, karena itu adalah sesuatu yang terlalu sulit untuk didapatkan secara normal. Akankah 100 besi baja temperet saja sudah cukup? Petik 2. Jun Moxie terkekeh dan menjawab. Jika itu benar-benar marah ratusan kali, maka itu sudah cukup. Namun, 100 besi baja temperet ini, apakah itu benar-benar telah ditempa 100 kali? Wajah pria parubaya itu menunjukkan ekspresi malu yang canggung. Tuan muda di sini adalah seorang profesional sejati. Meskipun 100 temperet iron di toko saya hanya mengalami temper sekitar 10 kali, kualitasnya memang di atas normal. Bahkan jika itu harus dibandingkan dengan orang lain di seluruh dunia, itu dapat dianggap salah satu yang terbaik. Petik 2. 10 kali, aku mengerti. Kalau begitu, bagaimana dengan besi misterius? Apakah Anda punya? Jun Moxie menghela nafas. Sangat mengerikan. Mungkinkah teknologi dunia ini kurang dari 10.000 tahun dibandingkan dengan bumi? Menempatkan harapannya ke dalam metode penempaan mereka akan sia-sia. Sampai sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap menemukan beberapa logam khusus. Ketika datang ke logam khusus, besi misterius adalah yang terbaik. Tidak ada di toko ini, pria parubaya itu menyeka keringatnya. Mengapa pria ini meminta semua jenis bahan yang sulit didapat? Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tapi beberapa hari yang lalu, kami menerima sepotong meteorik iron. Apakah itu cukup baik? Petik 2. Besi meteor. Mata Jun Moxie berbinar. Ayo aku pergi dan melihatnya. Ketika meminta besi misterius saat itu, Jun Moxie hanya berharap untuk bagaimana jika. Dia sepenuhnya berharap tidak ada. Tanpa diduga, mereka berhasil memiliki besi meteor. Meskipun iron misterius jarang terjadi, kelangkaan besi meteorik bahkan lebih tinggi. Tampaknya keberuntungannya cukup baik. Jun Moxie mengikuti pria parubaya itu melalui gudang ketika mereka berjalan ke toko di belakang toko. Bahkan sebelum mereka mencapai ruang penyimpanan, suara yang jelas bisa terdengar dari dalam. Luar biasa, saya ingin besi meteorik ini.
Petik 2. Pemilik suara itu adalah seseorang yang paling ditakuti oleh Junmo Xie, Dugu Xiaoyi dari keluarga Dugu. Kenapa aku selalu menabraknya? Sangat menakutkan. Jantung Junmo Xie mulai berdetak dengan tergesa-gesa. Dia dengan cepat melangkah melewati pintu. Tanpa menunggu siapapun mengatakan apa-apa, dia dengan cepat membuka mulutnya. Hahaha, Nona Dugu, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di tempat seperti itu. Ini pasti benar-benar takdir. Petik 2. Itu adalah kamu, Junmo Xie. Dugu Xiaoyi berbalik. Matanya berbinar saat dia menegakkan dadanya. Junmo Xie, kamu terlalu tidak teratur. Kenapa aku akhirnya akan bertemu denganmu dimanapun aku pergi? Kau seperti hantu yang melekat. Sungguh aneh. Tiba-tiba, dia melompat, mendorong wajahnya sebelum Junmo Xie, bertanya dengan kejam. Junmo Xie, kamu tidak menguntitku dengan sengaja, kan? Otherworldly Evil Monarch Chapter 54. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Nona Dugu, bukankah kamu menilai dirimu terlalu tinggi? Junmo Xie tidak tahan untuk tidak berkata, memotong dalam ke Dugu Xiaoyi dengan kata-kata. Jika aku menginginkan teman wanita, aku akan pergi ke Soapy Rouge Establishment. Jumlah keindahan di sana sangat banyak dan tidak hanya itu, mereka lembut dan sentuh. Petik 2. Wajah Dugu Xiaoyi yang biasanya cantik dan putih berubah marah. Tangannya yang halus memelintir tangan Junmo Xie. Sepasang matanya yang indah menatap lurus ke arahnya ketika dia bertanya. Setiap kata ditekankan. Apa katamu? Seorang pria berkelahi dengan kata-kata dan bukan dengan tangan mereka. Junmo Xie berkata dengan tegas dan benar. Dengan wajah pahit, dia melanjutkan. Kakak perempuan, tolong beri saya istirahat. Tidak perlu melelahkan tangan halus Anda pada saya. Katakan, motif tersembunyi apa yang Anda miliki untuk mengikuti saya? Bicaralah dengan cepat. Jika tidak, maka saya tidak bisa menjamin keamanan telinga Anda. Dugu Xiaoyi tampaknya tidak mengendurkan genggamannya sama sekali. Junmo Xie sangat sadar bahwa dia adalah seseorang yang akan menepati kata-katanya, tanpa takut akan konsekuensinya. Berbalik, Junmo Xie tersenyum. Bukankah Nona Dugu berencana untuk membeli sepotong besi? Karena itu masalahnya, bagaimana kalau adik kecil ini yang membayarnya? Petik 2. Kamu. Dugu Xiaoyi tiba-tiba teringat bahwa Junmo Xie belum memberinya harta berharga yang baru saja dimenangkan saat itu. Memikirkan hal itu, hatinya menjadi frustrasi dan dia marah besar. Jelas kaulah yang harus membayarnya. Saat itu, kami berdua adalah mitra dan berhasil memenangkan begitu banyak uang, tetapi Anda belum memberikannya kepada saya. Jika bukan karena keberuntungan saya, dapatkah Anda menang begitu banyak? Karena kamu telah memenangkan begitu banyak harta berkat keberuntunganku, maka kamu sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk membalasku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa. Dia mengulurkan tangannya, menggunakannya untuk mengukur panjang pedang pendek. Taring kecil bisa terlihat pada senyumnya. Aku ingin membuat pedang pendek, sekitar panjang ini, itu akan bisa disembunyikan di lengan bajuku jadi itu harus tipis. Tidakkah menurut Anda itu ide yang bagus? Junmo Xie merasakan keringat di dahinya. Gadis ini benar-benar dapat berbicara. Dia hanya bertindak sebagai saksi. Dan dia juga telah bermain di seluruh papan, memenangkan 20.000 keping perak. Setelah itu dia mengambil setidaknya 100 keping perak senilai tagihan. Sekarang, perannya tiba-tiba berubah menjadi mitra, dan mengatakan apa yang terjadi hanya karena keberuntungannya. Dan agar dia bisa membuat pedang kecil yang dia inginkan, dia menginginkan seluruh bagian dari meteoric iron. Apa yang akan disebut tindakan menghancurkan harta yang tak ternilai? Ini adalah contoh utama dari hal seperti itu. Sepotong besi meteor kira-kira seukuran 2 bola basket. Seluruh tubuhnya memancarkan warna yang aneh, tampaknya mirip dengan warna khusus yang dipancarkan oleh paduan aluminium dari kehidupan masa lalu Junmo Xie. Namun, itu jelas lebih murni, dengan beberapa pola tidak teratur pada permukaannya. Dengan hanya pandangan sekilas, Junmo Xie menilai bahwa itu adalah kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan besi misterius. Pada saat inilah Junmo Xie membuat keputusan. Tidak peduli apa yang harus saya lakukan, baik itu penipuan atau pemerasan, saya harus mendapatkan sepotong meteoric iron ini. Sesuatu yang berkualitas baik hanya bisa bersinar ketika ditempatkan di tangan master. Bos, berapa harga potongan besi ini? Menggunakan kakinya, Junmo Xie jorok menendang balok meteoric iron. Mulutnya berubah bengkok dan matanya menjadi miring saat dia bertanya. Ini menyebabkan pria parubaya yang membawanya ke dalam menjadi terkejut. Tuan muda ini baru saja berbicara dengannya sebelumnya sambil memberikan kesan seorang profesional yang berpengalaman. Sikap dan bicaranya tenang dan tenang. Tetapi setelah bertemu dengan wanita muda yang cantik ini, dia tiba-tiba akan berubah menjadi orang yang tampak menjijikkan.
Apa jenis permainan yang dia mainkan? Mungkinkah ini yang mereka sebut gila karena kecantikan? Betapa merepotkan. Kecantikan benar-benar penyebab semua masalah di dunia. Hehe, Tuan Muda, karya ini ditemukan di, bosnya adalah seorang lelaki tua yang sedikit membungkuk. Tanpa menunggu dia untuk melanjutkan, Jun Moxie memotongnya dengan tidak sabar. Jangan bicara omong kosong, yang perlu Anda lakukan adalah menyatakan harga Anda. Tuan Muda ini tidak punya apa-apa selain uang. Jika sesuatu menarik perhatian saya, maka bahkan jika itu adalah sepotong besi busuk, itu akan menjadi harta karun. Adapun besi tua ini, sebutkan saja harganya. Petik 2. Saya mengerti. Agar bisa membuka toko di ibu kota, bosnya sangat berpengalaman. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa Tuan Muda sebelum dia kemungkinan adalah salah satu debaucis yang sangat bergengsi. Bagaimana seseorang seperti dia bisa memprovokasi salah satu dari orang-orang mengerikan ini? Dia dengan cepat menjawab, asal-usul besi ini luar biasa. Itu bernilai 80.000 liang perak. Namun, jika Tuan Muda dan Nyonya Muda di sini menginginkan kita untuk memalsunya menjadi senjata untukmu, maka itu akan membutuhkan tambahan 5.000 liang perak. 80.000 liang. Sangat murah. Tuan Muda ini akan membelinya. Petik 2. Jun Moxie memasang ekspresi seseorang yang punya banyak uang sehingga dia bahkan tidak tahu nama keluarganya sendiri. Dia kemudian menendang balok besi yang lain. Bagaimana dengan barang rusak ini? Jun Moxie memancarkan aura sombong, namun, balok besi yang dia tunjukkan bukanlah besi biasa. Itu adalah sepotong besi baja temperet halus, ukurannya jauh melebihi besi meteorik, tubuhnya memancarkan warna merah gelap. Ini adalah bagian dari 100 besi baja temperet. Meskipun itu tidak sebagus besi meteorik, itu masih akan menelan biaya 2.000 keping perak, jawab bos itu segera. Dia dapat dengan jelas mengamati bahwa Tuan Muda yang tidak berperasaan ini di hadapannya adalah seorang yang tanpa banyak kesabaran. Harga 2.000 keping perak sudah cukup untuk setidaknya 3 keluarga untuk hidup tanpa khawatir untuk satu generasi penuh. Harga ini memang cukup mahal. Adapun 80.000 keping perak sebelumnya, itu hanya jumlah yang orang biasa bahkan tidak bisa bayangkan. Namun, ketika ditempatkan di depan debauche super ajaib ini, harga ini hanyalah sepeser pun. Tidak mahal, tidak mahal. Sebenarnya, ini cukup murah. Jun Moxie melambaikan tangannya. Aku akan membeli semuanya. Dia mengeluarkan setumpuk uang perak dari dadanya. Itu tidak lain adalah kemenangannya dari hari yang lalu. Dia meludahkan air liur, lalu membasahi jari-jarinya di bibir. Dia mengeluarkan 90.000 uang perak. Dia menamparkan tagihan di tangannya dengan, yang tegas. Ini 90.000 liang, pertahankan kembaliannya. Dugu Xiaoyi mengamati semua ini dari samping. Wajahnya perlahan berubah dari senyum menjadi kekecewaan. Perlahan, dia merasakan kedinginan muncul di hatinya. Ekspresi jijik muncul di wajahnya, sensasi aneh memenuhi hatinya. Saya pikir dia telah berubah. Tampaknya saya salah, dia masih debauche yang sama, Satu tangan menyerahkan uang, sementara tangan lain menerima barang. Jun Moxie dengan cepat menyelesaikan transaksi untuk kedua balok besi. Sampai sekarang, 2 balok besi itu milik Jun Moxie saja. Dengan wajah dingin, Dugu Xiaoyi bertanya, Tuan Muda ketiga Jun, karena kamu telah membayar untuk itu, bukankah sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan besi kepadaku? Dalam hatinya, dia merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu bahwa dia tidak berubah sama sekali, mengapa dia masih membiarkannya membayar untuk itu? Pada akhirnya, itu menyebabkan dia menjadi tidak bahagia. Jika saya ingin menemukan seseorang untuk membantu saya membayarnya, ada para pangeran, Tuan Muda yang pantas dari keluarga bangsawan, keluarga pejabat. Apakah seseorang seperti Jun Moxie bahkan mendapat kesempatan? Benar-benar penghinaan. Meski begitu, besi meteor adalah bahan langka. Saya mungkin juga hanya tahan dengan dia sedikit lebih lama. Memang, itu wajar. Jun Moxie tertawa. Nona Dugu, ada 2 balok besi di sini. Anda ingin yang besar dan saya ingin yang kecil. Saya benar-benar merasa terhormat dapat membantu Nona Dugu membayarnya. Haha, apa yang baru saja kau katakan? Dugu Xiaoyi baru saja akan menuju ke blok meteorik iron ketika dia mendengar sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menahan diri ketika matanya yang indah melebar. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Aku ingin yang besar. Anda ingin yang kecil. Petik 2. Apakah dia tiba-tiba menjadi idiot? Yang kecil adalah besi meteorik, yang bukan dari dunia ini. Yang besar hanyalah 100 tempered steel iron. Meskipun kualitasnya tidak buruk, tetapi jika dibandingkan dengan besi meteorik, pada dasarnya membandingkan surga dan bumi. Mengapa saya ingin besi baja tempered normal? Memang, jawab Jun Moxie secara alami. Lihat saja, aku sudah membeli 2 besi tua itu. Tapi saya hanya butuh sedikit. Jika saya mengambil yang besar, maka itu akan sia-sia.
Seperti kata pepatah, hadiah untuk wanita cantik tentu saja harus berlimpah. Tentu saja, balok besi yang besar ini pasti juga berbakat untuk wanita cantik. Haha, tentu saja, kecantikan itu tidak lain adalah Nona Dugu di sini. Ah, tentu saja, jika Nona Dugu merasa itu masih kurang, lalu bagaimana kalau saya membeli lebih banyak untuk Anda? Biaya hanyalah beberapa ribu liang masing-masing, barang hanya murah. Bagaimana kalau saya membeli 10 dari mereka dan mendapatkan kereta untuk mengirimkannya ke tempat tinggal Anda? Petik 2. Seluruh tubuh Dugu Xiaoyi tiba-tiba bergetar karena marah. Otherworldly Evil Monarch Chapter 55. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata Jun Moxie juga mengincar besi meteor. Namun, dia khawatir bahwa dia akan membeli setrika terlebih dahulu. Karena itu, ia telah mengusulkan untuk membayarnya. Dan sekarang setelah pembayaran selesai, dia benar-benar ingin memberinya satu blok besi baja temperet biasa. Besi tua, mengapa Anda tidak mencoba menemukan saya beberapa besi bekas ini? Jun Moxie tercela ini. Dengan alasan membayar besi, dia menipu saya untuk memiliki besi meteorik. Kebetulan dia juga tidak berpikir jernih saat ini dan tidak menyebutkan besi apa yang dia inginkan. Itulah sebabnya dia bisa menipu dia. Jun Moxie, Dugu Xiaoyi menjerit. Matanya yang cantik melotot lebar. Apakah kamu ingin mati? Tuduhan palsu. Jun Moxie merentangkan lengannya saat dia mengangkat bahu. Sedikit kekejaman yang tidak bersalah muncul di wajahnya. Apa yang kamu bicarakan, Nona Dugu? Dari dua ini, saya sudah memberi Anda yang lebih besar. Apalagi yang Anda inginkan? Anda ingin membeli besi, dan saya dengan murah hati membelinya untuk Anda. Namun, Anda bisa mengutuk saya. Anda terlalu tidak adil terhadap saya. Petik 2. Kamu. Bagus, sangat bagus. Jun Moxie, Anda yakin punya nyali? Jika Anda pernah berakhir di tangan saya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Petik 2. Dugu Xiaoyi menggigit bibirnya yang gemuk ketika seluruh tubuhnya bergetar ketika dadanya naik dan turun. Dia marah sampai menangis. Air mata muncul di sudut matanya sebelum akhirnya jatuh. Jun Moxie merasa agak canggung. Pertama-tama, Dugu Xiaoyi adalah orang yang ingin membeli setrika. Tapi dia telah menggunakan seorang gadis kecil yang ditipu untuk memberinya besi yang terasa salah. Dia mencoba menghiburnya. Untuk apa kamu menangis? Bagaimana dengan ini? Ketika saya sudah mulai menempa senjata saya akan membuat pisau yang berharga untuk Anda juga. Setelah itu, saya akan mengirimkannya langsung ke tempat tinggal Anda. Jadi, mari kita panggil saja, oke? Meskipun Jun Moxie adalah pria dengan banyak bakat, wanita penghibur jelas bukan miliknya. Siapa yang mau pedang busukmu? Dugu Xiaoyi tidak tahu bahwa Jun Moxie benar-benar membuat janji nyata padanya dan hanya berpikir bahwa dia mengejeknya. Dia akhirnya menangis, hatinya penuh kesedihan. Setrika ini jelas milikku sejak awal. Sejujurnya, Dugu Xiaoyi tidak menangis karena kehilangan besi meteor. Meskipun besi meteorik adalah sesuatu yang langka, itu jujur tidak terlalu sulit untuk diperoleh mengingat kekuatan dan pengaruh keluarga Dugu. Alasan sebenarnya dia menangis adalah karena tindakan menjijikkan Jun Moxie. Mengangkat debauche. Dia memotongnya di tengah-tengah pembeliannya, kemudian menipu dia dengan menawarkan untuk membayarnya. Dia juga membuatnya merasa bingung tentang pendapatnya tentang dia dan setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, dia akhirnya menawarkan sepotong sampah padanya. Untuk menambah penghinaan pada cedera, ia bahkan memasang ekspresi saleh seperti katanya. Anda ingin yang besar dan saya ingin yang kecil, bagaimana ukuran dapat digunakan untuk menilai jenis barang ini? Tentu saja. Alasan terbesarnya adalah karena dia akhirnya jatuh cinta pada triknya. Dia sendiri menjadi bingung setelah melihat penggambarannya yang megah tentang seorang debauche dan akhirnya dibodohi olehnya. Butir-butir air mata jatuh di wajahnya, menandakan betapa Dugu Xiaoyi merasa sedih. Dia memandang Jun Moxie yang berdiri di sana seperti tiang kayu. Dia bahkan tidak mengganggu untuk menghiburku. Ini membuat Dugu Xiaoyi semakin sedih, yang mengubah tangisan sunyi menjadi tangisannya. Berhentilah menangis. Wajahmu menjadi bengkok ketika kamu menangis dan akhirnya menjadi jelek. Jun Moxie mengerutkan kening, matanya menyipit. Rupanya, inilah yang dimaksudkannya untuk menghiburnya. Saya ingin menangis. Aku tidak ingin kamu peduli. Kamu, siapa yang kamu katakan jelek? Petik 2. Kata, jelek, jelas merupakan kata tabu untuk anak perempuan. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa bertahan dan ada juga hal-hal yang tidak pernah bisa bertahan. Dugu Xiaoyi tiba-tiba berhenti menangis. Tatapannya seperti api langsung ke Jun Moxie. Dalam sekejap, kemarahan naik dari lubuk hatinya dan dari kemarahan muncul kebencian yang ekstrim. Dia memegang lengan Jun Moxie, membuka mulut kecilnya dan menggigit keras lengan Jun Moxie.
Setelah menggigit lengannya, dia terus menangis. Aduh, oh, otot-otot wajah Jun Moxie bergerak-gerak ketika dia menggertakkan giginya, mendesis. Aku, brengsek. Dugu Xiaoyi terus menatapnya dengan mata berkaca-kaca saat dia menangis terseduh-seduh. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Dia tidak mendengarnya dengan jelas. Jun Moxie merentangkan tangannya saat dia menggertakkan giginya kesakitan. Dugu Xiaoyi kemudian terus menangis. Jun Moxie menggaruk kepalanya, mengangkat bahu dan tidak bisa memikirkan solusi apapun. Dalam kehidupan sebelumnya, Jun Moxie adalah seorang pembunuh dan tidak memiliki pertemuan romantis. Jika ada komplikasi, mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan uang. Setelah pekerjaannya selesai, ia kemudian tidak akan ada hubungannya dengan klien, berpisah tanpa membentuk hubungan apapun. Dia sama sekali tidak mengerti hati wanita dan tidak tahu bagaimana menenangkan wanita. Jadi, setelah mengamati tangisan Dugu Xiaoyi, dia bahkan tidak repot-repot berusaha menghiburnya. Karena dia sudah menyerah dalam melakukan segala upaya untuk melakukannya. Jika Anda ingin menangis, maka terus lakukan saja. Sambil berjongkok di tanah, dia dengan hati-hati memeriksa kualitas besi meteorik. Semakin lama dia memeriksanya, semakin dia merasa puas. Dia kemudian menggunakan tangannya untuk mengangkatnya. Meskipun hanya sedikit lebih besar dari bola basket, bola itu hampir 120 kg. Dia memberi 2 tawa, sangat puas. Jika blok besi meteorik ini digunakan untuk menempa belati terbangnya, mereka tidak akan bisa dihancurkan. Dia telah menemukan harta nyata kali ini, meskipun metodenya untuk memperolehnya agak curang. Saat ia merasa mabuk oleh kebahagiaan, pantatnya tiba-tiba terasa sakit, seolah pantatnya baru saja menabrak besi meteor. Hanya untuk mendengar suara isakan Dugu Xiaoyi saat dia dengan cepat berlari keluar, meninggalkan sederet air mata di tanah. Ternyata setelah dia melihat Jun Moxie benar-benar mengabaikannya, berbalik untuk memeriksa besi meteorik, Dugu Xiaoyi merasa lebih salah lagi. Dia dengan ganas menendang pantatnya sekali sebelum melarikan diri sambil menangis. Dengan lembut menyentuh pantatnya, Jun Moxie menjadi kesal. Melihat bahwa Dugu Xiaoyi sudah pergi, Jun Moxie menarik napas dalam-dalam dan bergumam pelan. Persetan dengan ibumu, kau gadis kecil. Jika Anda jatuh ke tangan saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa saya lakukan. Sebenarnya, meskipun kekuatan Jun Moxie tidak ada di dekat Dugu Xiaoyi, dalam pertarungan sampai mati, Dugu Xiaoyi yang memiliki sedikit pengalaman bertempur bukan tandingan Jun Moxie. Tapi ini juga mengapa ada masalah. Dalam kehidupan sebelumnya, Jun Moxie hanya berlatih dengan 2 hal dalam pikiran, menjadi yang tercepat dan paling kejam. Dalam membunuh, masing-masing tekniknya dimaksudkan untuk membunuh lawannya. Bahkan ketika dia sedang berlatih dengan kenalannya. Jadi, ketika bertarung dengan normal, Jun Moxie tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya, membuat situasinya tidak begitu optimis untuknya. Sekali dalam kehidupan masa lalunya, beberapa saudara bela diri Jun Moxie memintanya untuk memberikan beberapa petunjuk melalui sebuah tiang. Dia membalas, "Jangan meminta saya untuk petunjuk. Berkelahi adalah sesuatu yang saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Pembunuhan adalah yang saya tahu." Petik 2. Bagaimana dia bisa terlibat dalam pertempuran hidup dan mati melawan Dugu Xiaoyi? Baik itu latar belakang keluarganya atau emosinya, tidak ada yang bisa membiarkan Jun Moxie membunuh Dugu Xiaoyi. Selain itu, ia dikenal sebagai Nemesis of the Bauchis, yang merupakan bukti karakternya yang ekstrim. Selain itu, semuanya bisa disalahkan pada kenyataan bahwa Jun Moxie yang asli terlalu bajingan. Meluruskan diri, dia berbalik ke arah penjaga toko dan bertanya, "Bos, jika sepotong besi meteorik ini akan diserahkan ke toko Anda untuk penempaan senjata, berapa kali Anda bisa memperbaikinya?" Penjaga toko tua itu merenung sejenak sebelum menjawab, "Toko saya yang sederhana pernah memiliki kesempatan untuk bekerja dengan meteorik iron jenis ini. Setelah menyingkirkan kotoran, toko saya bisa terus naik hingga 3 kali. Produk jadi memiliki jejak awan angin yang berputar-putar di permukaannya, mengeluarkan aura dingin. Jika digunakan dalam membuat pedang, maka pedang itu akan sangat tajam." Petik 2. Apakah itu bisa memotong besi seperti mentega? Tanya Jun Moxie. Tidak. Penjaga toko tua itu menyeringai sedikit ketika dia hanya menjawab, "Memotong besi seperti mentega. Bocah kecil ini telah mendengarkan terlalu banyak legenda. Jika itu masalahnya, mengapa kamu repot-repot menyebut dirimu tokoh senjata ilahi? Apa jenis senjata ilahi yang tidak dapat menembus besi seperti mentega?" Jun Moxie menatapnya dengan tatapan yang memunculkan perasaan ditipu. Penjaga toko tua itu tiba-tiba merasakan keinginan untuk naik ke atas untuk meneriakkan kata-kata ketidakadilan. "Tuan muda, saya khawatir telah terjadi kesalahpahaman. Yang disebut memotong besi seperti mentega, itu hanya terjadi pada senjata ilahi dalam legenda. Selain itu,
bahkan jika senjata adalah senjata ilahi asli, hanya pengguna yang mampu yang dapat melakukannya. Adapun senjata ilahi yang dapat mampu melakukannya bahkan ketika dipegang oleh orang biasa, tidak ada satupun di seluruh dunia. Petik 2. Oh, kata-katamu sangat logis. Jun Moxie tiba-tiba teringat ungkapan, ketika penguasaan sejati tercapai, bahkan sehelai rumput bisa menjadi pedang. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Benar-benar omong kosong. Jika saya memiliki penguasaan senjata seperti itu, mengapa saya bahkan repot-repot untuk mendapatkan pedang yang tajam? Saya ingin pedang yang tajam karena tingkat kekuatan saya belum mencapai tingkat yang memuaskan. Sudahlah, aku akan memikirkan hal lain. Jun Moxie menghela nafas. Silakan kirim bahan-bahan ini ke Jun Residence. Ternyata yang ini berasal dari keluarga Jun. Tidak heran dia begitu luar biasa. Penjaga toko tua itu dengan mudah berjanji saat dia menyeka keringatnya, tetapi bersukacita dalam hatinya. Meskipun tuan muda ini adalah seorang debauce yang hilang, setidaknya semua tuntutannya masuk akal. Karena Anda ingin menanganinya sendiri, itu akan menjadi yang terbaik. Hanya, sayang sekali, kasihan untuk besi meteorik ini. Adapun senjata ilahi legendaris itu, tidak ada di dunia ini. Meminta saya untuk mengeluarkan sesuatu seperti itu akan membunuh saya. Menonton punggung Jun Moxie saat dia pergi, hati penjaga toko tua itu berpikir fasik. Apakah Anda ingin menempa pedang hanya dengan Anda, debauce ini? Jika Anda benar-benar bisa menempa satu, senior ini akan menggunakan kaki saya untuk berjalan. Saya malah akan merangkak kemanapun saya pergi. Otherworldly Evil Monarch Chapter 56. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Jun Xie berbalik, keluar dari toko dan berjalan pulang. Jangan berpikir bahwa keluarga Jun tidak memiliki gerbong karena hal ini. Bahkan, keluarga Jun memiliki gerbong yang relatif mewah. Namun, Jun Xie lebih suka berjalan dengan kedua kakinya. Sebagai seorang pembunuh dalam kehidupan masa lalunya, dia hanya bisa merasakan keselamatan sejati ketika dia berjalan dengan kakinya sendiri. Jika dia naik kereta atau kapal, dia akan merasa seolah nasibnya tidak ada di tangannya. Jun Xie tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan tidak nyaman seperti itu. Itu adalah kebiasaan Jun Xie. Nasibnya harus beristirahat di tangannya sendiri. Pengawal yang ditugaskan oleh kakek Jun juga dikirim. Jun Xie tahu betul bahwa pengawal yang ditugaskan kepadanya hanya untuk pertunjukan. Terlepas dari kemana Jun Xie pergi, pasti akan ada seseorang yang secara diam-diam mengikutinya. Dan seseorang itu adalah Real Deal. Jun Xie belum pernah melihat orang itu sebelumnya dan tingkat kultivasinya saat ini tidak memadai untuk menemukan orang itu. Namun, dia bisa merasakan kehadiran orang itu sejak kakek Jun menugaskannya mengikuti Jun Xie. Kesadaran ini unik untuk pembunuh bayaran. Meskipun tidak ada alasan bagi Jun Xie untuk percaya bahwa dia telah dikuntit, Jun Xie yakin tentang penilaiannya. Saat ini, Jun Xie sangat tertarik pada penguntitnya. Meskipun kekuatannya saat ini tidak ada bandingannya dengan kehidupan masa lalunya, rasa rohaninya jauh melebihi kekuatan kehidupannya di masa lalu dengan cepat. Dia mencoba menyingkirkan penguntitnya beberapa kali dengan teknik pelacakan baliknya sendiri. Namun, penguntitnya masih tetap seperti bayangan Jun Xie sendiri. Jarang ada orang seperti itu. Dari perspektif eksternal, Jun Xie tampaknya berkeliaran tanpa tujuan. Dalam kenyataannya, ia memiliki indera spiritualnya menyebar. Dengan setiap tindakannya dikoordinasikan dengan niat, mirip dengan yang mengalir deras meluas ke semua penjuru. Juga, meskipun Jun Xie tidak bergerak cepat, setiap penguntit potensial akan menyadari bahwa setiap gerakan dan arah yang dilakukan Jun Xie tidak dapat diprediksi. Jika rata-rata Yo mengikutinya, dia sudah akan kehilangan bayangan Jun Xie. Namun, Jun Xie yang berekor tidak pernah diguncang, bahkan sekalipun. Sejujurnya, penguntit sudah menyesalkan pahit ke surga berkali-kali dalam hatinya. Dia setuju segera ketika kakek Jun memintanya untuk melindungi Jun Xie tanpa disadari. Seberapa sulitkah melindungi seorang debauce yang menghabiskan waktunya menganggur? Dia yakin bahwa Jun Xie tidak akan pernah memperhatikan kehadirannya bahkan jika dia membuntutinya selama sisa hidupnya dengan keterampilan dan pengalamannya. Setelah 2 hari, siapa yang akan tahu bahwa pelacak tingkat tinggi ini akhirnya akan merasa sangat mabuk? Tindakan bocah itu benar-benar tidak masuk akal. Ketika dia menyimpulkan bahwa Jun Xie sedang menuju ke timur, Jun Xie akan mengubah arah secara tiba-tiba. Ketika dia berhasil menemukan Jun Xie, merasionalisasi bahwa Jun Xie sedang menuju ke barat, dia kemudian akan menemukan bahwa Jun Xie telah pergi ke selatan sebagai gantinya. Orang ini dianggap berada di puncak profesi pelacakan. Namun, hanya dalam 2 hari, ia berhasil membuat beberapa kesalahan saat melacak gerakan Jun Xie. Dia akan kehilangan Jun Xie sejak lama jika bukan karena fakta bahwa Jun Xie memiliki tingkat kultivasi yang rendah.
Setelah melakukan kesalahan berturut-turut, ia menjadi sangat pesimis sehingga berada di ambang kegilaan, bahwa ia memetik beberapa helai jenggotnya. Beberapa kali, dia hanya merasakan keinginan untuk melompat keluar dan meraih kerah bocah itu dan bertanya, dasar brengsek. Mengapa Anda pergi melalui gerbang timur dan keluar dari gerbang barat tempat ini? Apa yang Anda pikirkan? Berkeliaran di sana-sini. Bisakah Anda bersikap sendiri? Petik 1. Mungkinkah bocah debauche memperhatikan saya? Dia menolak pikiran itu segera setelah dia mengamati sikap nakal Junxie. Jelas bahwa bocah itu tidak mampu memperhatikanku. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk tindakannya adalah karena dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Saat dia merenung, dia menyadari bahwa Junxie meningkatkan langkahnya dan berjalan menuju toko cat air merah. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru di dalam hatinya. Diharapkan seorang debauche menerobos ke tempat yang diperuntukkan bagi wanita. Yang mengejutkan, Junxie tidak keluar setelah periode waktu tertentu. Karena tidak sabar, dia pergi ke sekitarnya dan mencuri pandang ke toko dan memperhatikan bahwa Junxie tidak ada lagi di dalam. Dia menjadi depresi. Bocah itu meninggalkan toko menggunakan pintu belakang. Bagaimana saya bisa begitu bodoh? Bagaimana saya bisa mengantisipasi ini? Petik 1. Dia bergegas, seperti angin, menuju pintu belakang untuk mencari Junxie. Junxie akhirnya menentukan bahwa aura pelacak telah sepenuhnya menghilang setelah mendapatkan jarak yang cukup jauh darinya. Setelah itu, ia perlahan menyelinap keluar dari toko cat air pemerah pipi. Dia membungkuk dengan sopan dan berterima kasih kepada orang-orang di toko dan menelusuri jalannya dan pergi. Para wanita di toko terperangah ketika mereka menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tuan muda itu terlihat tampan dan sehat. Mengapa perutnya tiba-tiba terasa sakit setelah memasuki toko? Juga, dia menempati toilet untuk waktu yang lama, sehingga kami hampir tidak bisa memegang kantung kami lagi. Saat matahari mulai terbenam, langit menjadi gelap. Saat bayang-bayang malam membuka rahangnya yang suram, suasana malam dibiarkan khawatir. Menunggu jejak cahaya terakhir memudar sehingga bisa menelan seluruh dunia. Sebelum mundur dan beralih ke jalur lain, Junxie berjalan sebentar. Setelah itu, dia berbalik ke pintu belakang toko cat air yang nakal dan terus berjalan ke arah itu. Dia tertawa dengan perasaan kemenangan di hatinya. Sepertinya saya mengirimnya mengejar angsa liar hari ini. Yang senior sangat piawai dalam berburu hutan. Akan sangat aneh jika aku bahkan tidak bisa menangani klub kayu sepertimu. Anak nakal, Anda terlalu berpengalaman untuk melawan saya. Orang itu mengejar Junxie seperti yang diharapkan dan dia tidak bisa menemukan jejak Junxie. Segera, dia menyadari bahwa dia telah ditipu sehingga seperti embusan angin dia kembali ke toko. Sebelum berdiri di depan toko cat air Rouge, ia mencari tinggi dan rendah ke segala arah. Dia mengamati orang-orang yang masuk dan keluar ketika wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Seolah-olah dia sedang membuka toko pewarna. Dia merasa tak berdaya. Teknik pelacakannya telah mendominasi dunia selama beberapa dekade karena tidak pernah gagal sebelumnya. Namun, hari ini ia kalah oleh bocah muda yang tidak berpengalaman. Juga, bocah itu adalah debauche tidak kompeten dan bodoh. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Dia berteriak dalam hatinya, aku benar-benar kehilangan harga diriku kali ini. Sangat memalukan, situasi yang tidak terduga. Cucu macam apa yang Anda bina pada Jun Zantian? Bagaimana dia bisa sesat itu? Junxie terkekeh karena dia sangat senang. Dia lebih suka dibiarkan sendiri meskipun dia tahu bahwa penguntit tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Sangat tidak menyenangkan jika seseorang membuntutinya seperti hantu. Singkatnya, dia merasa tidak nyaman. Sekarang dia akhirnya merasa santai karena dia telah menyingkirkan penguntitnya. Saat Junxie berjalan, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku sejenak. Setelah itu, rileks tubuhnya, bahunya bergetar sekali dan belati terbang turun ke telapak tangannya. Beberapa aura dingin kegelapan dan kesejukan datang bersama ke segala arah. Tujuan mereka tidak lebih dari Xie Jun saat ini sedang bepergian. Aura ini adalah yang pernah dia temui sebelumnya. Dia sangat akrab. Pembunuh. Perasaan dingin kegelapan yang menyatu dari berbagai arah dibawa oleh beberapa aura dingin. Target mereka tidak lain adalah jalan Junxie. Dalam kehidupan masa lalunya, dia menemukan aura seperti ini sebelumnya. Dia sangat akrab dengannya. Pembunuh, serius. Saya baru saja menyingkirkan orang yang dikirim untuk melindungi saya hanya untuk akhirnya menjadi target pembunuhan setelah. Bukankah ini akan menjadi lelucon jika aku benar-benar terbunuh di sini? Junxie tertawa getir di dalam hatinya. Namun, perasaan kegembiraan yang lama hilang dari lubuk hatinya, diam-diam membawa aroma darah. Akhirnya, saya akan dapat melihat teman-teman sebaya saya di dunia ini. Saya harap Anda tidak akan membuat saya kecewa. Ketika sekelompok orang mendekat, suara langkah kaki terdengar. Ada kursi sedan di tengah-tengah orang-orang ini. Kursi sedan berwarna kuning jernih dengan mutiara tergantung di sisinya.
Lonceng emas digantung meniup tali mutiara. Belnya berayun dengan lembut dan mengeluarkan bunyi deringan yang tajam. Mendengarkan cincin itu akan membuat siapapun merasa bahagia. Ini adalah kursi sedan kekaisaran putri kerajaan Lingmeng. Mungkinkah target pembunuh itu adalah putri Lingmeng dan bukan aku? Jun Xie merenung dan merasa bahwa kemungkinan ini tinggi. Karena itu hanya memacu momen baginya untuk memasuki jalan ini. Ada tempat-tempat yang jauh lebih cocok sebelumnya, jika pembunuh ini ingin membunuhnya. Tidak ada alasan bagi para pembunuh untuk tidak mengambil tindakan apapun dan terus mengikutinya. Namun, orang macam apa yang akan begitu berani untuk membunuh Putri Lingmeng di tempat terbuka ketika dia masih dekat dengan istana kekaisaran? Otherworldly Evil Monarch Chapter 57. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Anak perempuan kaisar yang paling dicintai dan dimanjakan saat ini adalah Putri Lingmeng. Dia memperlakukannya seolah-olah dia adalah bagian dari dirinya. Bayangkan saja betapa marah dan sedihnya kaisar jika Putri Lingmeng dibunuh. Apakah orang-orang ini benar-benar mampu menahan kemarahan yang mulia, kaisar? Jun Xie tidak punya cukup waktu untuk mempertimbangkan hal lain ketika rombongan Putri Lingmeng tiba di depannya. Kedua wanita yang menunggu di depan memiliki ekspresi jijik yang ekstrim ketika mereka melihat Jun Xie berdiri di depan mereka tanpa bergerak. Mereka kemudian berjalan ringan menuju kursi sedan dan membisikkan beberapa kata ke dalamnya. Rombongan berhenti ketika orang di dalam kursi sedan mengatakan beberapa kata. Setelah itu, tirai kursi sedan dibuka. Melalui jendela, wajah cantik seorang wanita muda dengan pakaian istana kuning pucat terungkap. Wajah itu menunjukkan beberapa ketidaksabaran yang tertahan ketika dia bertanya, Jun Xie, mengapa kamu menghalangi jalanku hari ini? Memblokir jalanmu, Jun Xie tertegun. Dia kemudian melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa dia berdiri tepat di tengah jalan. Itu tidak masuk akal untuk rombongan besar untuk membuat jalan memutar demi dia. Kemudian lagi, ini adalah rombongan putri. Itu benar untuk mengatakan bahwa dia menghalangi jalan sang putri. Jun Xie hanya tahu tentang keberadaan Putri Lingmeng tetapi belum pernah melihatnya secara langsung menurut ingatan Jun Xie. Hari ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain tepuk tangan setelah melihatnya pertama kali. Itu tidak mengherankan bahwa Jun Xie menemukan sang putri tak terlupakan. Dia adalah kecantikan dari surga, mungkin wanita paling cantik dari generasi ini. Kulit putih lembut, alis melengkung, mata seperti permukaan air musim gugur yang jernih, wajah berbentuk oval, rambut hitam yang tergerai, seluruh tubuhnya memancarkan aura suci dan mulia. Dia tampaknya ada di luar dunia manusia. Segar dan disempurnakan dengan bunga lotus, bebas dari ketidaksempurnaan. Yang mulia, kemana Anda akan pergi? Pada saat itu, Jun Xie menyadari bahwa dia ada di depan istana kekaisaran. Putri Lingmeng baru saja meninggalkan istana kekaisaran hanya untuk dihiasi oleh para pembunuh. Apa yang disarankan di sini? Ada sesuatu yang salah. Setelah menyadari situasinya, Jun Xie merasakan dorongan segera untuk menggerakkan kakinya dan melarikan diri sejauh mungkin. Dengan keadaan keluarga Juni saat ini, akan bodoh untuk mengganggu perselisihan internal keluarga kerajaan. Namun, menilai detail perlindungan Putri Lingmeng, kemampuan mereka untuk membuatnya tetap hidup tidak cukup. Tampaknya keindahan yang luar biasa ini akan mati di tangan para pembunuh. Meskipun Jun Xie merasa disayangkan, dia tidak enggan. Pada akhirnya, melindungi dirinya dan keluarganya adalah prioritas. Oh, aku akan menemukan Xiao Yi di kediaman Dugu. Tuan muda ketiga Jun, tolong beri jalan untukku. Putri Lingmeng menjawab dengan wajah tenang. Sebenarnya, setelah ditipu oleh Jun Xie untuk kehilangan besi meteorik, Dugu Xiao Yi menjadi semakin frustrasi ketika dia terus mengingat kejadian itu. Merasa diperlakukan salah, dia memutuskan untuk menemukan saudara perempuannya yang baik dalam kesedihan. Sayangnya, Putri Lingmeng bersama permaisuri di kamar tidur istana. Karena itu, Dugu Xiao Yi tidak dapat melihatnya. Ketika Putri Lingmeng kembali, dia menjadi khawatir ketika dia mengetahui bahwa saudara perempuannya tersayang datang dan pergi menangis. Takut sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia dengan cepat mengatur untuk pergi ke kediaman Dugu untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Apa yang membuat adik perempuannya yang nakal, cerewet, dan cerdas sedih? Siapa yang bisa menduga bahwa pelakunya tepat di depannya, Jun Xie? Jelas, Putri Lingmeng tidak sadar. Atau yang lain, dia akan menyuruh bajingan ini diikat dan dikirim ke kediaman Dugu. Jun Xie bingung. Dia tidak bisa merasakan aura memerintah dan mendominasi seorang bangsawan darinya. Sebaliknya, dia merasakan suasana damai. Itu tidak biasa untuk suasana lembut seperti itu keluar dari seorang putri kerajaan. Dimengerti, Xie tidak akan mengganggu yang mulia lagi, silakan saja. Jun Xie berpikir akan bermanfaat untuk minggir dan memiliki satu masalah yang lebih sedikit. Namun, dia memutuskan untuk memperingatkannya.
Dia menatapnya dengan tajam dan berbicara dengan suara yang dalam. Hati-hati sepanjang jalan. Sebenarnya, Junxie bingung oleh misteri lain yang lebih besar. Untuk seorang putri kerajaan, terutama yang disukai lebih dari yang lain, mengapa pengawalnya yang protektif begitu kecil? Apalagi, tidak ada ahli dalam detail sama sekali. Itu pasti pada saat ini ketika tingkat perlindungannya berada pada titik terlemah sehingga upaya pembunuhan akan segera terjadi. Di mana di bumi akan ada kebetulan seperti itu. Semakin dia merenung, semakin Junxie merasa ada konspirasi besar di balik situasi ini. Seorang pria tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Seorang pembunuh yang luar biasa akan melarikan diri jauh. Junxie tidak simpatik atau menghargai kecantikan. Belum lagi, dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk ini. Dia dengan tegas menolak kesepakatan seperti itu, menimbang bahwa wanita ini muak dengannya. Tidak peduli betapa cantiknya dia, bahkan jika dia adalah kecantikan celestial, jadi apa? Putri Lingmeng agak terkejut saat dia melirik Jun Moxie. Ketika dia ingat kapanpun tuan muda ketiga Jun melihatnya, dia akan menguntit dan mengganggunya dengan memanggil, kakak perempuan, adik perempuan. Sangat jarang baginya untuk berbicara dengan cara yang akomodatif hari ini. Namun, itu bisa dianggap hal yang baik karena tindakannya memungkinkan kedua belah pihak untuk menjaga reputasi mereka. Sang putri kembali ke tempat duduknya dan tirai diturunkan. Melihatnya sekarang, orang akan melihat siluet yang indah, keberadaan seperti mimpi singkat. Dalam bayang-bayang, seseorang berbicara dengan mendesak, "Bos, bajingan keluarga Jun Family, Jun Moxie, muncul tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita menunggu dia pergi atau?" Petik 2. Seorang pria bertopeng menyembunyikan dirinya di atap dengan matanya berkilauan dengan cahaya keemasan, sempurna. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menghabisinya juga. Kami akan membiarkan Jun Zantian tua itu menjadi gila juga. Ini bagus. Petik 1. Dimengerti. Junxie bergerak ke satu sisi dan bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika seseorang adalah kecantikan yang menakjubkan aromatik, mereka masih akan membusuk setelah mati. Akhirnya, yang tersisa hanyalah tumpukan tulang. Hanya lapisan tanah di bawahnya. Junxie, jangan berhati lembut. Menonjol hanya akan membawa perhatian yang tidak diinginkan pada diri sendiri. Akhirnya, Junxie menggelengkan kepalanya dan mulai meninggalkan tempat berbahaya. Pada saat ini, beberapa aura dingin terkunci pada Junxie. Tuhanku, saat ini dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Junxie bisa merasakan niat membunuh mengarahkannya menjadi lebih tebal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mereka sudah memasukkannya sebagai target? Bisakah saya benar-benar memancing semua orang yang saya temui? Bencana yang tidak terduga. Apakah ini yang dianggap kerusakan oleh orang lain? Saya hanya seorang pejalan kaki. Setelah itu, perintah, angkat kursi sedan. Rombongan mulai bergerak maju perlahan. Para pengawal di depan sangat sopan saat mereka membungkuk ke arah Junxie sebelum pindah. Pada saat ini, Putri Lingmeng merenungkan kata-kata terakhir Junxie, hati-hati di sepanjang jalan. Kalimat ini sedikit tidak jelas. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Mungkinkah Jun Moxie tahu sesuatu? Mungkinkah dia memberi saya peringatan halus? Hawa dingin bertambah ketika dia memikirkannya. Tiba-tiba, dia memberi perintah untuk berhenti sehingga dia bisa bertanya pada Jun Moxie tentang ini. Kemudian, langit berubah gelap seketika. Warna gelap malam yang tak terbatas menyelimuti tanah. Menyusul kegelapan yang akan datang, lusinan pria bertopeng dalam pakaian hitam seperti burung gagak besar turun dari langit. Bahkan sebelum mereka mencapai tanah, banyak bilah tajam melesat ke arah kursi sedan. Bilah memancarkan cahaya keemasan dan perak saat mereka melesat di udara. Jeritan bisa terdengar berturut-turut saat pria berpakaian hitam turun ke pengawal. Beberapa pengawal bereaksi dengan berteriak serentak, "Lindungi sang putri." Mereka semua berdiri dengan sikap defensif di sekitar kursi sedan dengan pedang mereka berkilau di udara. Suara pedang yang saling bentrok tak henti-hentinya menyebabkan rakyat jelata di jalan berteriak dan berlari mencari kehidupan mereka. Dua pria bertopeng hitam berpakaian turun dari atap dan langsung menuju Junxie. Menilai warna Xuanqi tubuh mereka, mereka berdua perak meratakan ahli Xuanqi. Junxie saat ini tidak dapat mengalahkan mereka terutama mengingat bahwa mereka adalah pembunuh. Otherworldly Evil Monarch Chapter 58. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Mereka mengirim dua ahli Xuan yang diratakan perak padaku. Anda menjunjung tinggi salam saya. Junxie tertawa getir. Untuk mengirim para ahli seperti itu untuk berurusan dengan debauche belaka, tampaknya orang yang mengorganisir pembunuhan itu murah hati. Ada total 9 ahli Xuanqi yang sangat berkemampuan yaitu 2 gold dan 7 ahli levelet silver.
Bagi para ahli ini untuk menyerang rombongan tak berdaya sang putri tanpa para ahli sama mudahnya dengan memecahkan sebutir telur dengan batu. Dua pedang bersinar dengan kecemerlangan perak menusuk ke depan. Dua pasang mata di belakang topeng itu haus darah dan kejam. Serangan mereka dimaksudkan untuk membunuh dengan satu pukulan. Dua melawan dua serangan ini, berbagai metode dapat digunakan untuk mengatasinya terlintas dalam pikiran Jun Xie. Namun, tidak peduli metode apa yang dia putuskan untuk digunakan akan memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Apa yang memberi jaminan kaisar adalah keadaan keluarga Jun saat ini. Deklinasi keluarga Jun. Jun Wuyi lumpuh dari pinggang ke bawah. Jun Mo Xie seorang debauche yang tidak mampu, menandakan bahwa tidak ada penerus dalam keluarga Jun. Ini menunjukkan bahwa Jun Zantian yang sudah tua tidak akan memiliki ambisi rahasia. Karena itu, kaisar rela meninggalkan seluruh militer di tangan Jun Zantian. Tetapi jika Yang Mulia mengetahui bahwa Jun Mo Xie sebenarnya adalah naga di antara manusia, kepercayaan kaisar akan berubah menjadi kecurigaan yang sangat besar. Karena posisi Jun Zantian dalam militer terlalu menakutkan, Yang Mulia akan dipaksa untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Jun jika Jun Xie mengungkapkan kehebatannya di hadapan pengawal sang putri. Karena itu, dia tidak bisa. Segera, Jun Xie membuat keputusan. Jun Xie mundur dengan cara yang bingung dengan wajah yang sangat bingung. Tiba-tiba, dia terjatuh ke belakang saat kakinya sepertinya telah tersandung sesuatu. Tampaknya tidak disengaja, manuver ini memungkinkan salah satu pedang yang masuk hanya menggosok kulit kepalanya. Sementara itu, ia menyalurkan seni keberuntungan surgawi yang terbuka untuk melindungi organ-organ dalamnya dan kemudian dengan paksa memutar tubuhnya, menyebabkan pedang yang lain menikam ke samping ke dada. Lukanya tampak serius, pada kenyataannya, itu gagal bahkan melukai tulangnya. The Art of Unlocking Heaven's Fortune beredar di seluruh tubuhnya. Kabut putih tebal menerjang ke seluruh anggota badan dan meridiannya karena dengan cepat mengembalikan tubuhnya segera. Sementara itu, pembunuh lainnya memberikan dua tendangan terbang pada Jun Xie. Dua suara, peng, terdengar saat kedua tendangan mendarat di dada Jun Xie. Ini menyebabkan dia mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Jun Xie jatuh ke tanah dengan wajahnya menghadap ke langit, lalu dia berguling menyebabkan jubah putihnya berlumuran darah. Setelah berguling, ia berbaring di sana dengan wajah membungkuk tanpa menunjukkan tanda-tanda pernapasan atau gerakan. Kedua pembunuh itu melirik Jun Xie yang tidak bergerak, kemudian mereka bergegas menuju kursi sedan Putri Ling Meng yang terkepung. Mereka memikirkan Jun Mo Xie, playboy debauche paling terkenal di ibu kota, tidak bisa memiliki kesempatan untuk selamat dari serangan pedang melalui dada bersama dengan dua tendangan habis-habisan dari seorang ahli Xuan Qi yang diratakan perak. Saat ini, semua organ internalnya seharusnya dihancurkan, meninggalkannya tanpa harapan untuk selamat. Oleh karena itu, tak satu pun dari kedua pria itu memiliki minat untuk memberinya pandangan lain. Kedua pria itu tidak menyadari bahwa ketika kedua tendangan itu mendarat di tubuh Jun Xie, nadi aneh keluar dari dada Jun Xie sebelum dia jatuh ke tanah. Ketika dua tendangan mendarat, area dadanya memiliki 6 pulsa meledak, menghilangkan sebagian besar gaya dari tendangan. Pengawal Putri Ling Meng hari ini adalah yang paling umum di antara para penjaga istana. Hanya dua pemimpin yang relatif lebih kuat dari yang lain, dengan Silver meratakan Xuan. Mereka menjadi bingung ketika mereka harus berurusan dengan serangan dari 2 gold dan 7 ahli levelet perak dalam situasi yang tidak siap ini. Meskipun jumlah pengawal melebihi jumlah pembunuh, mereka tidak banyak berguna. Menariknya, kursi sedan tidak bergerak atau mengeluarkan suara sejak pedang hitam menghantamnya. Tidak diketahui apakah Putri Ling Meng masih hidup. Para pengawal berdiri di depan kursi sedan jatuh, satu demi satu. Dua pria bertopeng hitam memimpin serangan melompat di udara sebagai satu dengan tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan saat mereka meluncur di udara seperti elang hendak merebut kelinci, menuju ke arah kursi sedan. Para pengawal menjadi khawatir dan berteriak keras. Mereka bergegas mati-matian ke depan tanpa peduli dengan kehidupan mereka sendiri, berharap untuk menghentikan mereka dengan hidup mereka. Sayangnya, lawan mereka adalah dua ahli Xuan Qi levelet emas. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka dengan tingkat kultivasi mereka yang rendah hati? Kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar dan pengawal didorong kembali ke kiri dan kanan, seperti laut terbelah dua. 4 tangan dicambuk dengan emas yang cemerlang, kecemerlangannya meledak dalam sekejap. Atap megah dari kursi sedan hiasan itu dirobek-robek dengan potongan-potongan kain berwarna-warni yang menari di udara. Di bawah langit malam dan cahaya keemasan, pemandangan ini sungguh luar biasa, indah dan sedih. Pedang hitam yang ditembakkan ke kursi sedan tiba-tiba muncul seperti naga beracun ketika kilatan hitam melintas, menembaki dua pria yang masih melayang di udara. Dengan kilatan pedang, suara "K" terdengar saat proyektil hitam ditebang. Dalam hal ini, sosok ramping muncul dari potongan-potongan kain menghiasi.
Sosok yang terbungkus dalam cahaya perak berkilauan bergerak dengan tergesa-gesa dengan anggun. Di mata Putri Ling pria, kemarahan dan keengganan ditunjukkan. Tangannya dilengkapi dengan pedang pendek bercahaya dengan pencahayaan perak cerah, yang dia gunakan untuk menusuk kedua pria itu dengan warna hitam. Putri ini yang terlihat seperti wanita yang lemah dan ramping sebenarnya adalah ahli Xuan Qi yang diratakan perak. Anehnya, sang putri muda memiliki bakat bela diri tingkat tinggi. Dalam hal budidaya, dia mirip dengan keajaiban bela diri lainnya Dugu Xiaoyi. Kedua pria berbaju hitam mendengus saat mereka melepaskan serangan pedang mereka. Dua suara, peng, terdengar sebelum mereka bertiga jatuh ke arah yang berbeda. Putri Lingmeng jatuh ke tanah. Sesaat wajahnya yang cantik berubah merah padam sebelum menjadi pucat. Jelas bahwa dia menderita luka dalam. Terlepas dari bakatnya, dia masih pengguna perak level 1 pemula Xuan. Bahkan jika dua Gold Xuan Qi levelet ahli telah kehabisan kekuatan mereka, serangan menyelinap oleh Putri Lingmeng masih akan berakhir dengan dia pada kerugian pahit. Perbedaan intrinsik dalam kualitas ada antara tingkat perak dan emas. Mereka tidak sebanding. Setelah menahan kekalahan, kedua pria bertopeng berpakaian hitam maju lagi. Dengan satu langkah di atas tanah, mereka menyebabkan suara, hong, dan dua lekukan muncul saat mereka melesat maju, menapaki langkah 30 kaki. Pedang panjang mereka diterangi dengan kilau keemasan saat mereka terbang menuju tubuh lembut Putri Lingmeng tanpa ampun. Putri Lingmeng menderita sejumlah luka dalam dari pertarungan sebelumnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan tidak ada alternatif lain, dia memeras setiap ons kekuatan terakhir yang harus dia hindari mundur tetapi masih tidak dapat menghindari pedang yang masuk. Juga, ketika dia mencoba untuk mengeluarkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan, Xuan Qi di dalam tubuhnya menjadi kacau dan benar-benar di luar kendalinya. Itu semua datang bersama-sama secara acak yang menyebabkan rasa sakit sebanding dengan memiliki pedang yang menembusnya. Ini menyebabkan dia tidak lagi memiliki kekuatan di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan keputusasaan. Mungkinkah ini aku yang akan mati? Ekspresi kebingungan yang sedih melayang di wajahnya yang cantik saat dia berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar. Seorang pemula Xuan Qi yang diratakan dengan perak melawan seorang ahli Xuan Qi yang diratakan emas dan dalam hal ini, dua. Bahkan jika dia tidak terluka atau memiliki keterampilan menghindar yang luar biasa semua akan tetap sia-sia. Pedang telah mendekatinya sampai-sampai Putri Lingmeng bisa melihat ekspresi kegembiraan yang kejam di mata kedua lelaki yang berpakaian hitam. Tampaknya mereka berdua merasa sangat puas memiliki kesempatan untuk membunuh kecantikan ilahi yang begitu besar. Yang mulia. Beberapa pengawal melolong keras saat mereka bergegas mengabaikan kehidupan mereka. Sayangnya, sudah terlambat. Apakah sudah terlambat? Tugas mereka selesai selama mereka membunuh wanita cantik ini. Tentu, mereka akan dapat menikmati kekayaan dan status yang tak terduga. Yang dibutuhkan hanyalah agar pedang mereka bergerak maju sedikit dan segalanya akan berakhir. Bahkan jika dia adalah putri penguasa kerajaan Tianxiang, bahkan jika dia adalah bakat bela diri yang langka, dia akan dibiarkan tanpa nafas di tubuhnya. Kedua pria berkulit hitam itu adalah pembunuh kelas 1 yang terlatih dengan baik. Saat Gold meratakan ahli Xuan Qi, hati mereka hitam dan beracun. Membunuh adalah tindakan yang mereka lakukan tanpa emosi. Namun, target saat ini adalah seorang putri yang menyebabkan mereka mengungkapkan ekspresi ekstasi dari mata mereka. Saat ini, semua orang fokus pada Putri Lingmeng. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadari bahwa Jun Xie yang semua orang pikir sudah mati di tanah membuat gerakan sedikit. Sebuah kilatan melesat keluar dari jari-jarinya, bergerak ke atas ke arah langit. Setelah terbang 5 kaki, itu berbelok 180 derajat memancarkan sinar biru yang menyilaukan saat bersiul menuju ruang antara Putri Lingmeng dan para pembunuh. Otherworldly Evil Monarch Chapter 59. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Ketika Jun Xie memperhatikan para pembunuh mendekati ke arahnya, ia datang dengan ide untuk mencegah tertangkap. Dia pura-pura pingsan tapi dia benar-benar memusatkan setiap ons keahliannya ke dadanya. Penumpukan energi menyebabkan jubah luar dan dalamnya menonjol keluar, yang membentuk dua lapisan perlindungan halus di dadanya. Ketika pembunuh mengarahkan pukulan berat di dada Jun Xie, jubah luar berdenyut bertindak sebagai penyerap kejut dan menyerap sebagian besar momentum. Beberapa momen yang dihasilkan dari tendangan itu juga hilang oleh jubah batin yang berdenyut. Akibatnya, momentum tendangan yang menembus jubah luar dan dalam hanya kurang dari sepertiga dari tendangan asli. Sebagian kecil dari kekuatan ini hanya berhasil meninggalkan dampak kecil pada Jun Xie. Namun, Jun Xie yang sekarang mengalami kesulitan menahan luka pedang dan dua tendangan. Oleh karena itu, Jun Xie secara bersamaan menyalurkan seni surgawi keberuntungan, bersama dengan perlindungan, untuk membantu pembelaannya.
The Art of Heaven's Fortune mengumpulkan semua darah dari luka-lukanya menjadi satu genangan darah yang dimuntahkannya. Meskipun jumlahnya tampak menakutkan, itu sebenarnya tidak penting. The Art of Heaven's Fortune mampu menutupi luka pedang dan membuatnya tampak seperti luka daging. Namun, dua tendangan yang diarahkan oleh pembunuh di dada Junxie menyebabkannya sangat sakit. Jika pembunuh ini telah menunda misi mereka untuk berurusan dengan Putri Lingmeng sampai setelah Junxie pergi, atau jika mereka telah menghilangkan Junxie dalam misi pembunuhan mereka, Junxie akan dapat pergi dengan tenang. Putri Lingmeng, sampai batas tertentu, kekasih impian Jun Moxie, tetapi bukan Junxie. Oleh karena itu, Junxie tidak akan ragu sama sekali dengan mengabaikannya. Agar para pahlawan menjaga kecantikan dengan baik dari bahaya, mereka harus terlebih dahulu dilengkapi dengan kekuatan. Ternyata kekuatan itu adalah apa yang kurang dimiliki Tuan Muda ketiga saat ini. Bahkan dengan itu, pembunuh masih memutuskan untuk menargetkan Junxie, yang membuat Raja Jahat marah. Kemungkinan kejadian serupa terjadi lagi di masa depan berarti bahwa Junxie tidak akan memaafkan apa yang baru saja mereka lakukan. Saya tidak pernah gagal berurusan dengan mereka yang telah menyakiti saya atau mereka yang bermaksud untuk menyakiti saya. Karena Anda bermaksud mengeksekusi saya, berhati-hatilah dan awasi punggung Anda. Saya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan Anda sekarang, tetapi Anda dapat yakin bahwa ini pasti akan terjadi lain kali. Meskipun ini tidak membawa manfaat bagi saya, tetapi percayalah, saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Renung Junxie yang terluka. Akibatnya, Junxie tidak pergi ketika seharusnya. Setelah menyadari keadaan menyedihkan yang dialami Putri Lingmeng, ia menirukan ki dari ahli Skysuan dengan memanfaatkan meridian yang tidak dikunci. Belati terbangnya kemudian terendam dalam ki sebelum dia melemparkannya keluar. Tepat ketika kedua pembunuh itu hendak mengangkat pedang mereka untuk membunuh Putri Lingmeng, perasaan gelisah menghanyutkan mereka. Cahaya biru cemerlang yang menyilaukan menyala di sekitar mereka, memaksa semua orang mengerutkan mata mereka. Biru tua, entah dari mana, belati terbang kecil muncul dan memotong jalan kedua pedang yang menuju ke tubuh Putri Lingmeng. Belati terbang kecil memberi kesan bahwa seluruh malam biru gelap telah menyertainya. Warna tak menyenangkan menghasilkan perasaan tak menyenangkan untuk membasahi semua orang. Namun, sinar biru yang menyertainya sangat sensasional. Ini, ahli Skysuan. Kedua pembunuh itu meraung ketakutan, dan ekspresi mereka berubah menjadi ngeri. Misi mereka untuk membunuh Putri Lingmeng benar-benar dilupakan dan mereka buru-buru menarik pedang mereka sebelum mundur dengan tergesa-gesa. Kedua pembunuh itu tampak seperti baru saja melihat ular berbisa mematikan. Kekuatan belati terbang adalah sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Tidak diragukan lagi, kedua pembunuh itu seperti dua orang dewasa menyerang seorang anak, karena Putri Lingmeng hanya memiliki kekuatan Silver Swan. Namun, di hadapan seorang ahli Skysuan, seorang ahli Gold Swan hanya tampak seperti bayi, atau lebih tepatnya seekor semut. Di dalam Kekaisaran Tianxiang, hanya ada beberapa ahli Skysuan, jadi bagaimana mungkin seseorang muncul entah dari mana, terutama pada saat yang begitu vital. Meskipun belati terbang dipenuhi dengan warna biru, tampaknya tidak ada kekuatan yang menyertainya. Belati terbang telah jatuh dengan ringan ke tanah dan telah memotong ruang antara dua pembunuh dan Putri Lingmeng. Itu menyerupai cabang willow karena berayun dengan lembut. Sinar biru tetap utuh, dan warna aslinya dipulihkan setelah beberapa waktu. Orang-orang yang hadir di tempat itu terkejut dan mereka segera terhenti. Mereka semua terpaku pada belati terbang kecil yang tertanam di tanah, dan ekspresi mereka adalah kebingungan. Mereka baru saja menyaksikan belati terbang kecil yang berubah menjadi parit tak terkalahkan. Belati terbang itu masih jenuh dengan warna biru tua, lama setelah itu terlempar keluar. Berdasarkan apa yang telah terjadi, tingkat keahlian ahli Skysuan tidak diragukan lagi. Di puncak, level ini dekat dengan Roh Swan. Apalagi belati terbang itu terlempar tanpa suara, seolah tidak mengandung kekuatan apapun. Namun, ketepatan ekstrim dari lintasannya terbukti sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa belati terbang berfungsi untuk mencegah dan bukannya membunuh. Ini menetapkan bahwa ahli Skysuan sama sekali tidak khawatir dan bahwa dia tidak melihat salah satu pembunuh sebagai ancaman sama sekali. Jelaslah bahwa sang ahli bisa membunuh semua pembunuh jika dia memilih. Jika mereka berusaha untuk menyakiti Putri Lingmeng. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ahli bisa membunuh pembunuh ini hanya dengan mengedipkan jarinya. Mereka yang hadir di tempat kejadian adalah semua individu yang sangat mahir yang memiliki banyak pengalaman. Bagaimana niat diam-diam dari ahli ini lolos dari pengawasan mereka? Sama seperti dua pemimpin pembunuh hendak menusuk Putri Lingmeng, sosok yang berpakaian biru muncul. Cahaya biru lautan memancar di sekitarnya. Dia sebelumnya bersembunyi di bayang-bayang gelap rumah terdekat dan akan segera beraksi ketika dia melihat belati terbang. Seketika, ia membeku, dan syok memenuhi setiap bagian tubuhnya.
Mata sosok ini bersinar biru muda, yang menandakan warna seseorang yang berada di bawah peringkat Sky Swan. Meskipun dia bisa dipandang sebagai seseorang yang kuat, dia masih kalah dengan orang yang melemparkan belati terbang. Di bawah topeng masing-masing dari 9 pembunuh adalah ekspresi ketakutan penuh dan sedikit dilema. Meskipun mereka adalah pembunuh bayaran yang terlatih, masing-masing dari mereka masih menghargai hidup mereka sendiri. Jika mereka memiliki peluang tipis untuk menang, mereka tidak akan ragu untuk memperjuangkannya. Namun, mereka sekarang dihadapkan pada tugas yang tidak mungkin tanpa peluang untuk menang, mereka pasti akan kehilangan nyawa mereka. Tidak ada pilihan selain mundur. Di sisi lain, pengawal Putri Lingmeng sekarang bisa santai dan mereka menjadi sangat bahagia. Putri Lingmeng memiliki orang legendaris yang melindunginya yang berarti bahwa keselamatan yang mulia dijamin. Jika sang putri dibunuh, dan para pembunuh tidak membahayakan pengawal, para pengawal masih akan menderita kemurkaan kaisar. Bahkan keluarga pengawal mungkin tidak selamat. Ketika Putri Lingmeng membuka matanya, dia melihat peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dia melihat belati terbang tertanam di tanah dan merasakan gelombang rasa terima kasih menyapu dirinya. Tanpa belati yang tidak menyenangkan, dia akan terbunuh. Siapa senior yang hadir? Apakah Anda punya informasi? Tolong tunjukkan dirimu, kata pemimpin si pembunuh dengan suara sopan. Tangannya ditangkupkan dengan hormat ke arah langit dan dia berdiri tegak dan lurus. Pemimpin itu berusaha untuk bertindak tidak bersalah dengan berpura-pura tidak mengerti apa yang dilakukan ahli itu. Jika sang putri melihat tindakannya, misinya untuk membunuh sang putri akan gagal dan itu akan berakhir untuk para pembunuh. Karenanya, satu-satunya jalan keluar sekarang adalah bertingkah bodoh. Jika ahli Sky Swan benar-benar berniat untuk melindungi sang putri, misi mereka tidak akan memiliki peluang untuk berhasil, bahkan jika mereka bertarung sampai mereka mati. Maka satu-satunya harapan mereka adalah mundur. Terlepas dari kenyataan bahwa Putri Lingmeng adalah putri kerajaan dan putri favorit kaisar, bagaimana dia bisa memenuhi syarat sebagai seseorang yang memiliki ahli Sky Swan yang paling kuat sebagai pengawal? Hanya Kaisar Tianxiang Empire yang berhak memiliki ahli ini sebagai pengawal. Jalanan tetap sunyi senyap. Jelas, ahli rahasia Sky Swan ini tidak akan mengungkapkan identitasnya dengan mudah kepada orang-orang tidak penting ini. Otherworldly Evil Monarch Chapter 60. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Jauh dari sana, gemuruh kuku menjadi terdengar. Jelas bahwa upaya pembunuhan telah ditemukan. Beberapa detak jantung berlalu, dan kilatan mengancam muncul di mata pemimpin para pembunuh. Dia mengacungkan pedang lagi dan melesat ke arah Putri Lingmeng. Karena tidak ada yang mau berbicara, saya akan terus menjalankan misi saya. Jika Anda memilih untuk mencegat misi saya, maka kami akan segera mundur. Jika tidak, Putri Lingmeng akan mati. Misi kita akan terpenuhi. Namun, ketika si pembunuh mendekati belati terbang, dia sangat berhati-hati untuk menghindarinya. Tidak ada yang yakin temperamen aneh apa yang mungkin dimiliki oleh ahli Sky Swan. Bersentuhan dengan belati bahkan dapat menimbulkan bencana. Entah dari mana, warna biru tua muncul di udara dan mengirim belati biru terang langsung ke pemimpin si pembunuh. Kali ini, kecepatan belati terbang jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Itu jelas bahwa ahli Sky Swan yang misterius terganggu oleh bagaimana pembunuh Gold Swan tidak menangkap niatnya. Seperti sebelumnya, belati terbang kedua tertanam di tanah, di samping belati pertama. Itu sekecil dan sekecil sebelumnya. Belati bergetar di posisinya, memberi kesan bahwa itu seperti karya seni yang rapuh yang bisa dihancurkan saat menyentuhnya. Bahkan terlihat seperti bisa dibawa pergi hanya oleh hembusan angin kecil. Namun, dari sudut pandang 9 pembunuh, 2 belati terbang itu seperti gunung besar yang berdiri di antara mereka dan Putri Lingmeng. Gunung yang tangguh dan tak terkalahkan. Mencoba untuk menyeberang akan sama dengan bunuh diri. Saat ini, satu-satunya cara untuk membunuh Putri Lingmeng sekali dan untuk semua adalah dengan membunuh orang yang telah melemparkan belati terbang. Namun, orang ini adalah ahli Sky Swan yang paling kuat. Jika 9 pembunuh memutuskan untuk bergabung bersama, tugas ini masih mustahil. Pakar itu masih bisa dengan mudah mengeksekusi mereka dengan hanya mengangkat tangannya. Pada saat itu, ahli Sky Swan yang bersembunyi di bayang-bayang rumah tetangga sudah mulai mengaktifkan semua kesadaran spiritualnya. Dengan menutup matanya, dia memusatkan setiap ons kekuatannya dalam upaya untuk mendeteksi sosok paling kuat yang hadir. Saat dia menjelajahi, dia yakin bahwa gerakan apapun yang dilakukan ahli Sky Swan yang kuat, atau bahkan ahli Spirit Swan pemula, akan diketahui olehnya. Namun, pencarian tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, pikiran yang memuakkan baru saja muncul di benak ahli Sky Swan. Matanya melebar dalam kemuraman dan mulai berkeringat dingin, bukti betapa takutnya perasaan sang ahli. Siapa makhluk misterius yang melindungi Putri Lingmeng?
Ahli Sky Swan merenungkan pertanyaan ini dengan mendalam. Dia sudah lama berhenti mencari aura ahli misterius. Dia tidak membuahkan hasil apapun meskipun dia telah menggunakan seluruh kesadaran rohaninya. Tidak ada jejak Swan Qi atau fluktuasi jiwa apapun di udara. Orang yang telah melemparkan belati telah berhasil mengendalikan semua fluktuasi ini. Apa artinya ini? Di bawah kultivasi seperti apa seseorang bisa mencapai ini? Menurut pendapat ahli Sky Swan, dia tidak bisa melakukan ini. Bahkan ahli Sky Swan yang kuat, atau Roh Swan dengan tingkat keterampilan menengah bisa mencapai ini juga. Mungkinkah, ahli yang ahli ini adalah ahli Spirit Swan yang paling maju? Bukankah ahli seperti itu sosok yang tak terkalahkan? Sosok seperti itu hanya muncul dalam mitos dan legenda. Ya Tuhan, ketika dia ingat bagaimana dia, seorang ahli Sky Swan pemula yang tidak signifikan, telah berusaha untuk menemukan makhluk perkasa, ahli itu berkeringat dingin lagi. Usahanya untuk menemukan makhluk perkasa mungkin telah gagal, tetapi itu juga berarti bahwa sosok yang kuat seperti itu pasti akan menemukannya. Jika sosok itu memilih untuk mengungkap jiwanya dan menyerang kesadaran rohaninya, pikirannya akan hancur lebur dengan mudah. Jika itu terjadi, dia akan menjadi kasus yang hilang. Ketakutan, kecemasan, horor. Kapan terakhir kali dia merasakan emosi ini? Namun, pada saat itu, ahli Sky Swan diliputi ketakutan. Dia juga bersyukur atas makhluk yang kuat karena menyelamatkannya, dan dia diam-diam memberi hormat udara kosong di sekitarnya karena rasa hormat, seolah-olah dia memberi hormat kepada leluhurnya. Dia sadar bahwa makhluk itu bisa merasakan tindakannya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang Roh Swan yang sangat kuat ini sedang merosot tak bergerak di tanah, tampaknya mati. Kegagalannya untuk mendeteksi aura apapun dari makhluk yang kuat itu hanya karena tingkat Swan Qi makhluk ini bahkan tidak mencapai tingkat perak, itu terlalu lemah. Bahkan jika ahli telah mendeteksi aura ini, itu bahkan tidak dipikirkan karena itu tidak cukup signifikan. Tentu, orang mungkin masih bertanya mengapa pakar Roh Swan yang sangat kuat memanfaatkan tingkat kultivasi Sky Swan untuk menghalangi pembunuh. Itu hanya karena begitu peringkat Roh Swan tercapai, sinar Swan Qi akan dikembalikan ke keadaan semula, yang tidak berwarna. Jika orang itu menggunakan kemampuan aktualnya untuk melemparkan belati, pembunuh tidak akan memahami implikasi sebenarnya dari belati. Mereka hanya akan mengesampingkannya. Itu akan sangat tidak bisa diterima. Dan itu akan terlalu merendahkan baginya untuk secara pribadi maju untuk mengeksekusi beberapa pembunuh tidak penting. Selain itu, tingkat kultivasi setinggi mungkin yang memiliki kemampuan untuk memancarkan warna ketika Swan Qi digunakan akan menjadi peringkat teratas Sky Swan yang akan menghasilkan cahaya biru lautan yang gelap. Jelas, orang ini adalah seseorang yang sangat berbelas kasih, baik hati, dan perhatian. Ahli Langit Swan merenungkan pikiran-pikiran ini saat hatinya dipenuhi dengan kekaguman. Tidak mengherankan bahwa orang seperti itu dapat mencapai tingkat kemahiran yang tinggi. Ahli Sky Swan merasa sangat kecil ketika ia mulai membandingkan dirinya dengan tingkat kultivasi dan kecakapan senior ini. Ini adalah seseorang yang sangat dia hormati. Jika ahli Roh Swan yang sangat kuat, yang tergeletak tak bergerak di tanah menyadari apa yang dipikirkan Langit Swan, ia akan merasa sangat malu dan akan berpikir, aku tidak layak untuk pikiran mulia seperti itu. Di jalan di bawah, pemimpin para pembunuh memiliki ekspresi pasrah. Dia merenung sejenak sebelum berteriak, karena senior tidak menyetujui tindakan junior ini akan pergi. Beberapa saat berlalu, tetapi masih belum ada jawaban. Setelah menyadari bahwa ahli Sky Swan tidak punya keinginan untuk mengungkapkan identitasnya, dan setelah mendengar suara gemuruh kuku semakin keras, pemimpin itu menarik pedangnya dan berteriak, mundur. 9 pembunuh mundur secara bersamaan, dan cahaya emas dan perak mereka mulai memancar di sekitar mereka ketika bersiap untuk melarikan diri jauh. Namun, tepat ketika mereka akan pergi, sebuah suara mengancam terdengar. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu dapat pergi seperti dan ketika kamu mau, terutama setelah kamu telah membunuh begitu banyak orang? Apakah Anda pikir Anda dapat pergi dengan mudah? Petik 2. Ketika suara itu menghilang, sesosok berbaju biru tiba-tiba muncul di sudut jalan, menghalangi rute mundur 9 pembunuh. Sosok itu diselimuti warna biru cemerlang, dan matanya bersinar seterang mutiara biru muda. Dia tinggi dan ramping dan diselimuti kegelapan, dia memancarkan rasa kesepian di sekelilingnya. Kesunyian, kesedihan, dan kesedihan, pria ini memancarkan semua emosi negatif yang akan membuat siapapun tertekan. Bahkan pedang halus yang dipegang oleh pria itu tampaknya memancarkan aura kesunyian. Setelah melihatnya, Putri Ling Meng segera menjadi cerah. Paman Ye, itu benar-benar kamu. Menger sangat senang. Segera, ekspresi pemimpin pembunuh itu berubah menjadi kecurigaan dan mereka dengan dingin bertanya, Bintang soliter Cakrawala, Ye Guhan. Itu kamu. Bukankah pedang itu senjata pilihanmu?
Kapan Anda memilih menggunakan belati terbang untuk membingungkan orang? Petik 2. Itu bukan masalah untuk senjata apa yang saya gunakan selama itu cukup kuat untuk memusnahkan Anda orang-orang dungu. Ye Guhan melirik 9 pembunuh bayaran sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke Putri Ling Meng. Dia sekarang memiliki ekspresi kehangatan dan kasih sayang yang langka. Meng kecil sedang tidak taat. Meninggalkan istana secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Sekarang, setelah situasi berbahaya menimpa Anda, apakah Anda takut? Petik 2. Selama Paman Ye ada di sini, Menger akan selalu aman. Putri Ling Meng tertawa hormat. Di depan sosok kuat soliter Star of the Horizon yang terkenal di dunia, Ye Guhan, Putri Ling Meng tidak memiliki kemiripan dengan puteri kerajaan. Dia tampak lebih seperti gadis kecil yang baru saja bertemu pamannya yang berharga. Wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan kepercayaan penuh untuk pamannya.